Saat menjemput tamu di bandara, aku melihat seseorang yang persis seperti istriku yang telah meninggal dunia 5 tahun lalu. Seperti terhipnotis, aku mengikutinya, dan pemandangan yang terbentang di hadapanku sungguh mengejutkan. Selamat datang di pilihanmu, 5 tahun, 1826 hari. Sejak hari nahas di jalur puncak itu, tak sehari pun aku lewati tanpa memimpikan Kirana, istriku, senyummu yang merekah saat kita membeli rumah pertama kita. Kerutan khawatir di dahimu saat aku bekerja hingga larut malam. Sosokmu dalam gaun pengantin putih bersih, berjanji untuk sehidup semati, dan api ganas yang merenggut segalanya. Bahkan kobaran api mengerikan yang mengubah cintaku menjadi abu pun, kulihat dalam mimpiku. Selama 5 tahun terakhir, aku hidup seperti mesin. Namaku Bagas Pramono. Seorang arsitek sukses yang dihormati kolega dan dipercaya klien. Aku lari dari kenyataan dengan menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Aku mencoba mengubur dukaku di antara tumpukan denah dan gedung-gedung pencakar langit. Orang-orang bilang aku kuat, tapi mereka tidak tahu. Di balik topeng ketenangan itu, ada seorang pria yang setiap hari berjuang menyatukan kembali jiwanya yang hancur berkeping-keping. Rumah kami di Pondok Indah, yang dulu menjadi surga kami, kini terasa dingin dan kosong. Aku membiarkan segalanya persis seperti sedia kala. Mulai dari sikat gigimu di kamar mandi hingga sepatu hak tinggi kesayanganmu di rak sepatu. Aku takut, jika satu benda saja berpindah, kehangatan terakhirmu akan lenyap selamanya. Hari itu adalah salah satu hari di Jakarta yang terasa sangat gerah. Aku berada di terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput klien penting dari Singapura, Tuan Tan. Berdiri di tengah kerumunan, aku memegang papan bertuliskan namanya dan menatap kosong lautan manusia yang keluar dari pintu kedatangan. Pengumuman dari pengeras suara, derit roda koper, tawa dalam berbagai bahasa, semuanya terasa kabur. Terdengar pengumuman bahwa pesawat yang ditumpangi Tuan Tan telah mendarat. Aku mencoba memfokuskan pikiran, mulai mencari sosok pria paruh baya dari Asia. Tepat pada saat itulah, aku melihatmu. Tidak mungkin. Jantungku serasa berhenti berdetak. Siluet itu, cara berjalan itu, rambut hitam legam yang berayun lembut itu. Seorang wanita mendorong troli, sekitar 20 meter dariku. Ia mengenakan gaun batik sutra berwarna toska, warna kesukaanmu, perawakannya yang ramping dan anggun. Sebuah kekuatan tak kasat mata menarikku ke arahmu. Mulai lagi, Bagas. Kau menyiksa dirimu lagi. Itu hanya orang yang mirip. Batinku. Aku berusaha keras memalingkan wajah untuk mencari Tuan Tan. Tapi mustahil. Seperti tersihir, aku tak bisa melepaskan pandanganku dari wanita itu. Lalu, wanita itu berhenti dan menyibakkan rambut yang jatuh ke wajahnya. Gerakan tangan yang begitu familiar. Dan aku melihatnya. Tahi lalat merah kecil tepat di samping pelipis kirinya. Dunia seakan runtuh. Papan nama di tanganku jatuh ke lantai. Gelas kopi panas yang kupegang nyaris tumpah. Aku lupa siapa Tuan Tan, bahkan lupa bahwa aku sedang berada di bandara, tenggorokanku kering kerontang. Aku mencoba memanggil namamu, tapi tak ada suara yang keluar. Kirana. Aku mulai menerobos kerumunan. Permisi? Maaf. Lewat sebentar. Maaf. Aku mendorong orang-orang seperti orang gila. Wanita itu, seakan merasakan sesuatu, tiba-tiba menoleh. Mata kami bertemu. Hanya sedetik. Mata teduh laksana merpati yang setiap pagi kutatap selama 3 tahun pernikahan kami. Tapi kini, tak ada kehangatan atau kebahagiaan di matanya. Hanya ada ketakutan yang luar biasa dan kengerian yang tak bisa disembunyikan. Wajah wanita itu pucat pasi. Bibirnya bergetar. Dia mengenaliku, lalu, dia melakukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Dia meninggalkan trolinya dan berbalik, mulai berlari ke arah pintu keluar. Dia lari sekuat tenaga. Kirana. Berhenti di situ. Kirana. Aku berteriak sambil mengejarmu. Orang-orang menatapku seperti orang gila, tapi aku tak peduli. Aku harus lari. Aku harus menangkapmu. Aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Kiranaku masih hidup. Dia masih hidup. Aku mengejarnya sampai ke pintu keluar. Tapi kau lebih cepat. Kau menyelinap di antara rombongan turis dan menghilang di balik pintu otomatis. Saat aku berhasil keluar,
Hawa panas dan asap knalpot Jakarta menerpa wajahku. Aku berdiri di tepi jalan, terengah-engah, mataku liar mencarimu. Di mana? Di mana kau? Kirana? Di antara hiruk-pikuk manusia? Aku berdiri mematung. Punggungku basah oleh keringat. Suara klakson mobil, teriakan sopir taksi, deru mesin yang memekakan telinga bercampur aduk. Tapi tujuanku hanya satu, menemukanmu. Itu dia. Di bawah cahaya remang lampu parkir, gaun Tosca itu terlihat. Dia menarik sebuah koper kecil, berjalan setengah berlari. Mungkin itu koper kabinnya. Troli tadi telah ia tinggalkan. Dia menuju ke area parkir mobil-mobil mewah. Kirana. Sekali lagi aku berteriak, menerobos barisan mobil yang terparkir. Dia tidak menoleh. Justru, dia berlari lebih cepat. Aku menjaga jarak, terus mengikutinya dari belakang. Jantungku berdebar tak karuan. Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku. Jika dia benar-benar Kirana, kenapa dia lari dariku? Apa sebenarnya yang terjadi pada kecelakaan 5 tahun lalu? Kenapa dia tidak pulang? Atau, jangan-jangan dia bukan Kirana? Hanya lelucon kejam dari sang pencipta? Seseorang yang mirip? Bahkan hingga tahi lalatnya? Tidak, aku tak bisa percaya. Tatapan matanya yang penuh kengerian saat melihatku. Itu pasti kau. Kau masih hidup. Dia berhenti di depan sebuah Toyota Alphard hitam mengilap. Mobil yang menjadi simbol kekuasaan dan kekayaan. Kiranaku tidak mungkin. Wanita itu berhenti di depan mobil. Pintu penumpang belakang terbuka, dan pemandangan selanjutnya yang tersaji di hadapanku lebih menyakitkan daripada kobaran api di puncak 5 tahun lalu. Seorang pria turun dari kursi pengemudi. Bukan orang tua. Pria seusiaku, tinggi, berpakaian rapi dalam setelan hitam, wajahnya tajam dan dingin, tapi saat melihat wanita itu, seulas senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum yang sangat familiar. Pria itu mengambil koper dari tangan wanita itu. Mama Mia, sudah pulang? Sebuah suara jernih dan kekanak-kanakan terdengar dari dalam mobil. Seorang anak laki-laki, kira-kira berusia 4 atau 5 tahun, melompat keluar. Rambutnya hitam legam, matanya besar dan bulat. Anak itu berlari ke arah wanita itu dan memeluk kakinya erat-erat. Mama Mia, kerjanya capek? Aditya di rumah jadi anak baik loh. Wanita itu Kiranaku membungkuk. Dia memeluk anak itu erat. Mencium puncak kepalanya. Senyum yang tampak bahagia namun terasa janggal terukir di bibirnya. Mama nggak capek, kok. Anak mama pintar, ya. Aku membeku di tempat. Kakiku seakan berakar, tertancap di aspal. Mama Mia. Bukan Kirana. Namanya Mia, dan dia punya seorang putra. Pria itu, yang belakangan ku ketahui bernama Bara, memasukkan koper ke bagasi. Dia kembali dan meletakkan tangannya di punggung wanita itu. Sebuah gestur posesif, seolah melindunginya. Masuk mobil. Anginnya kencang. Mereka tampak seperti sebuah keluarga. Keluarga bahagia dan harmonis yang telah hilang dariku. Mobil dinyalakan, lampu depannya menyorot tajam. Cahayanya tepat mengarah padaku. Aku tidak menghindar. Aku berdiri mematung. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin wanita berwajah istriku itu melihatku. Dia menoleh keluar jendela dan menemukanku. Matanya membelalak. Senyum kebahagiaan palsu yang tadi tersungging di bibirnya lenyap seketika, digantikan oleh kengerian dan ketakutan yang lebih besar daripada saat di bandara. Tapi mobil itu tidak berhenti. Mobil itu melesat melewatiku, membawa istriku, keluarga barunya, dan meninggalkanku bersama kepulan asap knalpot yang menyesakan. Aku terduduk lemas di tempatku berdiri. 5 tahun penderitaan. 5 tahun hidup memeluk bayangan orang mati. 5 tahun dihantui rasa bersalah karena tidak bisa menemaninya dalam perjalanan terakhir itu. Semua ini, ternyata hanya lelucon kejam. Kau tidak mati. Kau hanya meninggalkanku. Memilih kehidupan baru, nama baru, pria baru, dan seorang anak. Air mata kemarahan dan pengkhianatan mengalir deras. Kirana, kenapa? Kenapa kau menipuku? Bagaimana bisa? Aku tak ingat bagaimana aku bisa keluar dari bandara. Aku juga tak ingat bagaimana aku menelepon dan meminta maaf pada Tuan Tan. Mungkin aku berbohong,
Mengatakan ada urusan keluarga mendesak. Dia sepertinya mengerti, tapi aku tak peduli. Pikiranku kosong. Aku mengemudi tanpa tujuan di jalanan Jakarta yang ramai hingga larut malam. Papan-papan neon yang berkelip, deretan mobil yang bising, semuanya terasa asing. Aku memarkir mobil di depan sebuah bar kecil yang kumuh di pinggir jalan. Tempat yang gelap dengan musik norak, tempat yang dalam keadaan normal tak akan pernah kudatangi. Tapi saat ini, aku butuh tempat untuk bersembunyi. Aku minum. Minum untuk melupakan pemandangan saat dia memeluk anak itu. Minum untuk menghapus senyum pria itu. Aku minum sambil terus bertanya. Kenapa, Mama Mia? Nama itu merobek jantungku. Dia mengganti namanya. Istriku Kirana telah mati. Dan seorang wanita bernama Mia mencuri wajahnya. Atau, jangan-jangan dia mengkhianatiku sejak awal? Kecelakaan itu direkayasa? Tidak, Kirana bukan orang seperti itu. Dia baik dan mencintaiku. Aku percaya itu. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku bergumam sendiri sambil menenggak minuman keras dalam sekali teguk. Hidungku terasa pedas, tapi tak mampu menghilangkan rasa pahit di tenggorokanku. Aku harus bicara dengan seseorang. Seseorang yang bisa membuatku tetap waras, yang bisa mencegahku melakukan hal gila. Kuambil ponselku, dan dengan tangan gemetar, kutekan nomor Rendra. Rendra adalah sahabat terbaikku sejak kuliah. Dulu dia seorang detektif hebat di unit reserse kriminal, tapi beberapa tahun lalu dia berhenti dari kepolisian dan mendirikan perusahaan keamanan siber. Dia bilang muak dengan kehidupan PNS yang gajinya kecil dan penuh tekanan, tapi aku tahu. Dia orang yang paling cerdas dan tajam yang pernah kukenal. Jika ada yang bisa membantuku, hanya dia. Setelah beberapa dering, suara Rendra yang serak karena tidur namun tetap jernih terdengar. Ada apa? Gas? Jam segini? Gue baru aja dapat kontrak besar. Lagi enak-enaknya tidur. Ren. Suaraku pecah. Kayaknya aku mabuk. Rendra terdiam sejenak. Dia sangat mengenalku. Dia tahu aku hampir tidak pernah mabuk. Lo di mana? Ada apa? Suara lo nggak enak didengar. Ren. Aku lihat Kirana. Apa? Nada kantuk di suara Rendra lenyap seketika. Apa maksud lo? Lihat Kirana siapa? Istriku, Kirana, ulangku seperti mesin. Di bandara. Dia masih hidup, Bagas. Suara Rendra menjadi serius. Tenang, dengerin gue. Lo lagi mabuk. Dan gue tahu lo masih berduka. Tapi Kirana udah meninggal 5 tahun lalu. Aku lihat tahi lalatnya. Aku berteriak, kehilangan kendali, yang di pelipis kirinya. Dia lari pas lihat aku. Aku juga lihat dia naik Alphard mewah. Sama seorang pria dan anak laki-laki umur 4 tahunan. Anak itu manggil dia, Mama Mia. Aku menumpahkan semua yang kulihat dan kudengar dalam satu tarikan napas. Di seberang telepon, hening. Keheningan Rendra membuatku takut. Dia tidak menuduhku gila. Dia sedang berpikir. Lo yakin? Tanya Rendra. Suaranya terdengar tegas. Wajahnya jelas-jelas Kirana. Tapi aku nggak tahu apa yang terjadi. Nomor plat mobilnya? Lo ingat? Rendra langsung ke inti masalah. Aku ingat. Aku seorang arsitek. Mengingat detail adalah penyakit pekerjaanku. Sekacau apapun situasinya, nomor itu tertanam di otakku. Aku menyebutkan nomornya. Oke, kata Rendra. Tetap di situ, kirim lokasimu, gue jemput. Dan dengerin baik-baik, Bagas. Mulai sekarang, jangan bergerak sendiri. Lo kemungkinan besar terlibat dalam masalah besar. Atau lo benar-benar butuh istirahat. Aku nggak gila, Ren. Gue nggak bilang lo gila. Gue bilang, tetap di situ. Rendra menutup telepon. 30 menit kemudian, dia muncul. Dia menyeretku keluar dari bar dan memasukkanku ke dalam mobil pickup bututnya. Dia mengemudi tanpa sepatah kata pun. Kami menuju kantor keamanan sibernya, sebuah ruangan yang penuh dengan mesin dan monitor. Duduk, kata Rendra sambil menunjuk sebuah kursi. Biar gue cek. Dia mulai mengetik di keyboard, layar menampilkan baris-baris perintah dan basis data yang rumit. 5 menit kemudian,
Rendra bersandar di kursinya. Wajahnya serius. Toyota Alphard G90. Terdaftar atas nama PT Tembok Baja Perkasa, perusahaan terbatas, perusahaan cangkang yang didirikan 5 tahun lalu. Tapi, mobil ini sering dapat izin masuk ke satu alamat. Dia memutar monitor ke arahku, sebuah rumah pribadi di Pondok Indah. Nggak jauh dari rumah lo. Pemilik rumahnya? Tanyaku. Nggak jelas. Terdaftar atas nama perusahaan lain. Tapi tingkat keamanan rumah ini gila-gilaan. Lebih ketat dari rumah pejabat tinggi negara manapun. Rendra menatapku. Lo ngerti kan apa artinya ini? Aku nggak peduli, aku berdiri tegak. Yang penting istriku ada di sana. Tunggu, Bagas. Rendra menahan lenganku. Bisa jadi itu bukan istri lo? Bisa jadi konspirasi? Atau cuma orang yang mirip? Kalau lo nekat ke sana sekarang, bisa gawat. Aku harus lihat Ren. Aku harus tahu yang sebenarnya. Oke. Rendra tahu dia tak bisa menghentikanku. Gue temenin. Tapi janji. Cuma mengamati. Jangan lakukan hal bodoh. Yang tinggal di sana bukan orang sembarangan. Aku mengangguk, tapi pikiranku sudah dipenuhi emosi. Aku hanya ingin ke sana. Sekarang juga. Mobil Rendra melaju menembus kegelapan menuju Pondok Indah. Menuju sangkar mewah tempat istri yang kukira telah tiada mungkin terpenjara. Sekitar pukul 2 dini hari, kami tiba di kompleks perumahan mewah di Pondok Indah itu. Suasana di sana sunyi senyap, terasa aneh. Tembok-tembok tinggi dan gerbang besi yang tertutup rapat memancarkan aura kekayaan dan isolasi. Rendra memarkir mobilnya di tempat gelap, beberapa ratus meter dari alamat yang ia temukan. Nomor 18, bisik Rendra, menunjuk sebuah rumah yang jauh lebih megah dari rumahku. Itu lebih mirip benteng daripada rumah. Temboknya setidaknya setinggi 4 meter, dengan kawat berduri dan CCTV yang terpasang rapat di atasnya. Lampu sorot yang terpasang setiap 5 meter menerangi sekelilingnya seterang siang hari. Gerbang utamanya terbuat dari perunggu, dengan pos keamanan di kedua sisinya. Meskipun tengah malam, 2 orang penjaga berseragam hitam berdiri tegap. Ya Tuhan! Desahku tanpa sadar. Siapa yang tinggal di tempat seperti ini? Bukan siapa yang tinggal, Rendra mengoreksi. Tapi apa yang harus dijaga seketat ini? Itu pertanyaannya. Bagas. Jujur aja. Ayo kita pulang. Firasat gue nggak enak. Ini tingkat keamanannya kelas A+. Bukan rumah pengusaha biasa, aku tahu, kataku, tapi mataku tak lepas dari gerbang utama. Sebentar lagi. Aku cuma mau lihat. Kami duduk diam di dalam mobil. Rendra tak henti-hentinya merokok, sementara aku tak bergerak sedikit pun, hanya menatap gerbang itu, berharap keajaiban terjadi. Berharap gerbang itu terbuka dan kau berjalan keluar, mengatakan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk, tapi tidak ada yang terjadi. Rumah itu diam, seperti monster yang tertidur. Langit mulai terang, dan dari suatu tempat terdengar kicau burung. Jakarta mulai terbangun dari tidurnya. Ayo, Bagas, Rendra menepuk pundakku. Lo harus tidur. Apa yang lo lihat hari ini bisa jadi cuma halusinasi karena kelelahan. Gue bakal terus selidiki. Tapi dengan cara gue. Jangan gegabah. Aku mengangguk. Rendra benar. Aku lelah dan bertingkah seperti orang gila. Rendra menyalakan mesin mobil. Tepat saat mobil mulai bergerak perlahan, pintu samping rumah itu berderit terbuka. Berhenti? Aku berteriak sambil memukul bahu Rendra. Rendra mengerem mendadak, mobil tersentak. Seorang wanita keluar dari pintu samping. Mengenakan setelan olahraga abu-abu, rambutnya diikat tinggi. Wanita itu menggandeng tangan seorang anak laki-laki. Anak yang sama dengan yang kulihat di bandara, mereka tidak keluar, hanya berjalan-jalan di taman luas di dalam pagar. Tapi dari tempat kami, mereka terlihat sangat jelas. Itu kau. Itu Kirana. Tak ada keraguan lagi. Di bawah sinar mentari pagi, wajahnya tampak sedikit lelah dan pucat, tapi itu jelas kau. Aku bahkan lupa caranya bernapas. Ren, kau lihat? Kau lihat, kan? Suara Rendra terdengar berat. Situasinya gawat banget, Gas. Anak itu, Aditya, sedang menunjuk seekor kupu-kupu. Kau Kirana membungkuk dan membisikkan sesuatu padanya,
Mereka terlihat begitu damai, aku tak tahan lagi. Tanpa sempat Rendra mencegah, aku membuka pintu mobil dan berlari keluar. Aku berlari menuju rumah itu. Aku sendiri tak tahu apa yang akan kulakukan. Aku hanya merasa harus lebih dekat denganmu, Kirana. Teriakanku memecah keheningan pagi. Wanita itu membeku di tempat. Anak itu menatapku dengan bingung. Perlahan, dia menoleh. Jalan raya, tembok tinggi, dan pagar besi memisahkan kami. Tapi aku bisa melihat tatapan matanya dengan jelas. Ketakutan, keputusasaan, dan kesedihan yang tak berujung. Kirana, kau masih hidup. Kenapa? Kenapa kau meninggalkanku? Aku berteriak sambil mencengkeram pagar besi yang dingin. Dia menatapku. Wajahnya pucat pasi, tak mampu berkata-kata. Air mata mulai mengalir di pipinya. Masuk ke dalam. Terdengar suara bentakan. Pria yang kulihat kemarin, Bara, muncul dari belakang. Dia mengenakan seragam keamanan, sepertinya baru selesai berolahraga. Dia menarik lengan wanita itu dengan kasar. Tidak. Lepaskan aku. Kirana memberontak lemah. Mama. Anak itu menangis ketakutan. Bara tak peduli. Dengan satu tangan dia mengangkat anak itu, dan dengan tangan lainnya dia menyeret Kirana masuk ke dalam rumah. Berhenti. Aku mencoba memanjat pagar, tapi terlalu tinggi. Lepaskan wanita itu. Kau siapa? Lepaskan istriku. Dua penjaga di gerbang utama melihatku. Mereka berlari ke arahku sambil memegang taser. Bagas, masuk mobil. Rendra sudah memajukan mobilnya tepat di belakangku. Pintu mobil terbuka. Cepat. Mereka bawa senjata. Aku melihat sekilas pistol yang terselip di pinggang mereka, tapi aku tak bisa pergi. Kirana sedang diseret masuk ke dalam pintu. Dia menoleh dengan putus asa, menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapan itu terpatri di benakku. Itu bukan tatapan seorang pengkhianat. Itu tatapan orang yang meminta tolong. Melintasi pagar, melintasi jarak yang jauh, melintasi 5 tahun yang panjang, dia menatapku. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tolong aku. Dan pintu yang berat itu terbanting menutup, sekali lagi memisahkannya dariku. Bagas. Rendra menggeram. Dua penjaga itu semakin dekat. Aku merasakan tangan Rendra mencengkeram kerah bajuku, menarikku ke belakang, dan melemparkanku ke kursi penumpang. Jalan. Pikap itu menderu, berputar arah dengan cepat dan melaju kencang. Meninggalkan rumah mewah yang sunyi dan tangisan seorang anak, aku duduk termangu di dalam mobil. Jantungku hancur berkeping-keping. Dia masih hidup, dia terpenjara, dan dia baru saja meminta tolong padaku. Pikap Rendra melaju kencang di jalanan yang sepi. Aku duduk tak bergerak di kursi penumpang. Bayangan terakhir Kirana, gerakan bibirnya yang tanpa suara, bisikan tolong aku, terus berulang di kepalaku. Aku bukan lagi arsitek sukses. Aku hanyalah seorang pria yang baru saja menemukan harapan, lalu langsung terlempar ke jurang ketidakberdayaan. Tenang. Suara Rendra menarikku dari kubangan pikiran. Dia tidak menatapku. Fokus mengemudi. Semakin lo panik, dia akan semakin dalam bahaya. Si Bara itu dan para penjaganya bukan orang sembarangan. Setelah lo teriak-teriak di depan rumahnya tadi, mereka pasti lapor ke atasan. Sekarang aku harus bagaimana, Ren? Suaraku bergetar. Aku nggak bisa pulang, tidur, atau kerja. Istriku ada di sana, dia minta tolong padaku. Aku tahu. Rendra membelokkan mobil ke sebuah gang dan berhenti di depan kantornya. Hal pertama yang harus lo lakukan adalah tutup mulut dan ikuti perintah gue. Kedua, percaya sama gue. Gue akan bantu. Tapi lo harus lakukan persis seperti yang gue suruh. Kami masuk ke kantor. Rendra menyalakan lampu. Suara dengung server mulai terdengar. Dia melemparkan sebotol air mineral padaku. Minum. Dan duduk. Sekarang, kita mulai lagi dari awal. Dari 5 tahun yang lalu. Aku tak mengerti kenapa harus mengungkit masa lalu. Situasinya sudah jelas. Dia hidup dan terpenjara. Rendra menggeleng. Wajahnya kembali seperti saat dia masih menjadi detektif reserse. Salah. Kita belum tahu apa-apa.
Yang kita tahu hanyalah seorang wanita bernama Mia yang mirip Kirana tinggal di sebuah rumah seperti benteng bersama seorang anak, dan diawasi ketat. Kita nggak tahu dia di sana atas kemauannya sendiri atau dipaksa. Kita juga nggak tahu apa anak itu anak lo. Dia anakku. Lo mungkin berpikir begitu. Tapi kita belum bisa pastikan. Dan yang paling penting adalah, kenapa dia harus mati? Dia memutar monitor komputernya ke arahku. Di layar, tampak foto-foto pindaian dari catatan kecelakaan di puncak 5 tahun lalu, foto-foto yang berusaha keras kulupakan. Mobil kami yang ringsek tak berbentuk dan hangus terbakar, tergeletak di dasar jurang. Lihat ini. Rendra menunjuk layar. Kecelakaan tunggal, jatuh ke jurang. Menurut catatan, kesimpulannya adalah kelalaian pengemudi. Mobil terbakar, jenazah tidak bisa diidentifikasi. Hentikan. Jangan paksa aku melihatnya lagi, aku memalingkan wajah. Aku ada di sana. Aku yang memastikannya. Memastikan apa? Suara Rendra menajam. Lo lihat wajah Kirana? Enggak. Tes DNA? Enggak dilakukan. Polisi bilang jenazahnya terlalu hangus untuk diambil sampelnya. Aku tergagap. Aku memastikan gelangnya. Gelang yang kuberikan padanya. Benar. Rendra mengetik di keyboard, foto barang bukti muncul di layar. Gelang perak yang bengkok karena terbakar, tapi ukiran motif yang kupesan khusus masih bisa dikenali. Dan apa lagi? Tanya Rendra. Catatan gigi? Jawabku lemah. Mereka bilang catatan giginya cocok, tepat. Rendra memperbesar dokumen surat keterangan dari dokter gigi, dan ini intinya. Bagas. Dia menatapku lurus. Jenazah yang tidak bisa diidentifikasi. Lo nggak bisa pastikan? Polisi juga nggak. Lalu, siapa yang memastikan identitasnya? Catatan gigi. Catatan gigi adalah hal yang paling mudah dipalsukan jika ada orang dalam yang membantu, kata Rendra dengan jelas. Kirana periksa gigi di mana, Bagas? Aku membeku. Klinik gigi? Ayah mertuaku. Dokter Hartono. Jangan-jangan. Gue nggak menuduh. Rendra bersandar di kursinya. Gue hanya menunjukkan fakta. Ayah mertua lo, Dokter Hartono, yang memberikan semua catatan gigi dan riwayat perawatan Kirana ke pihak berwenang sebagai dasar perbandingan. Dialah orang yang secara hukum, pertama kali dan dengan bobot paling besar, memastikan kematian Kirana. Aku menggeleng keras. Enggak mungkin. Ayah mertuaku hancur lebur. Selama 5 tahun ini dia hidup seperti bayangan, hanya mengadakan selamatan untuk Kirana. Dia orang yang paling menyayangi Kirana di dunia. Nggak mungkin. Bisa jadi, potong Rendra, dia juga ditipu. Atau, bisa jadi dia bagian dari sandiwara ini. Bagas, 5 tahun lalu kau tenggelam dalam duka dan tak bisa melihat apa-apa. Tapi sekarang, kau harus sadar. Jika Kirana masih hidup, berarti kematiannya direkayasa. Dan untuk merekayasa kematian sesempurna itu, setidaknya butuh 2 hal. Jenazah atau kerangka pengganti, dan keluarga yang bisa dipercaya untuk memastikannya. Seluruh tubuhku merinding. Aku teringat wajah ayah mertuaku yang berduka di rumah duka. Caranya memeluk foto Kirana dan menangis hingga pingsan. Jika semua itu hanya akting. Betapa mengerikannya orang itu, aku nggak percaya. Kau harus percaya. Rendra mematikan monitor. Sekarang kita punya 2 jalur. 1. Wanita bernama Mia dan bentengnya. 2. Ayah mertuamu. Menurut pengalamanku, dia menepuk-nepuk sebuah folder. Untuk menyelesaikan kasus, kita harus menyerang dari titik terlemah. Ayah mertuamu adalah titik terlemah itu. Beberapa hari berikutnya, aku hidup dalam keadaan yang aneh. Aku pergi ke kantor, menghadiri rapat, menandatangani denah, tapi pikiranku ada di tempat lain. Di kantor Rendra, atau melayang-layang di sekitar tembok tinggi rumah di Pondok Indah. Kami sepakat untuk tidak bertindak gegabah. Semuanya akan diurus oleh Rendra. Dia berkata padaku, "Lo arsitek. Gue ahli keamanan. Biar gue yang kerjakan bagian gue. Kalau lo macam-macam, si bajingan itu kita bahkan belum tahu namanya bisa memindahkan Kirana ke tempat lain dan kita nggak akan pernah menemukannya lagi." Rendra mulai bekerja. Dan dia melakukannya dengan sangat baik. 3 hari setelah kejadian mengejutkan di Pondok Indah,
Rendra memanggilku ke kantornya tengah malam. Dia tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tapi tatapannya tajam menyala. Ada hasilnya, katanya sambil menyodorkan setumpuk berkas ke arahku. Siapa ini? Aku mengambil foto pertama. Di foto itu, ada wanita yang mirip Kirana Mia. Sepertinya foto dari CCTV bandara. Tepat pada hari aku bertemu dengannya. Jasmine, Mia, Rendra mulai menjelaskan. Tahun lahir tidak diketahui, tempat lahir tidak diketahui, gue udah pakai semua koneksi lama gue di kepolisian, mengobrak-abrik seluruh data kependudukan nasional. Nama Jasmine, Mia dengan wajah ini tidak pernah ada sebelum Oktober 5 tahun yang lalu. Aku terdiam. Apa maksudnya? Artinya, sampai sebelum istrimu menghilang, wanita ini tidak ada di dunia. Seolah jatuh dari langit atau muncul dari dalam bumi. KTP, paspor, semua dokumen dibuat baru, dan diproses secara legal tanpa celah. Bagaimana mungkin? Mungkin kalau ada uang dan kekuasaan, jawab Rendra. Berikutnya, Bara. Si bodyguard itu. Foto lain disodorkan ke depan. Bara dengan wajah dinginnya. Orang ini, kata Rendra, dokumennya bersih secara mencurigakan. Nama asli, Bara Perkasa. Mantan anggota pasukan khusus, keluar dari militer 6 tahun lalu, tidak ada catatan kriminal sama sekali. Tapi gue gali lebih dalam. Tahu apa yang menarik? Orang ini nggak punya teman, nggak punya keluarga, nggak punya akun media sosial. Nggak ada koneksi apapun. Dia hidup seperti hantu. Gue paling benci dokumen yang sebersih ini. Terlalu bersih artinya sudah dicuci dengan sangat rapi. Jantungku berdebar kencang. Seorang wanita tanpa masa lalu, seorang bodyguard seperti hantu. Dan terakhir, suara Rendra semakin rendah, dalang di balik semua ini. Sutradara dari sandiwara ini, dia memutar monitor komputernya ke arahku. Hanya ada satu artikel dari sebuah majalah ekonomi kecil 2 tahun lalu. Foto seorang pria parubaya berkacamata dengan penampilan intelek sedang menyerahkan donasi dalam jumlah besar. Siapa orang ini? Surya Wijoyo, kata Rendra. Presiden direktur sebuah grup properti. Di kalangan tertentu, dia dikenal sebagai Pak Surya atau Sang Taipan. Dialah pemilik sebenarnya dari PT Tembok Baja Perkasa dan pemilik rumah di Pondok Indah nomor 18 itu. Nama Surya Wijoyo bergema di kepalaku. Aku mencoba mengingat. Sebagai arsitek besar, aku banyak berinteraksi dengan orang-orang di industri properti, tapi nama ini sama sekali tidak pernah kudengar. Aku baru dengar nama itu, kataku. Tentu saja. Rendra mencibir. Karena lo bermain di atas tanah, di mana semuanya terlihat transparan. Surya Wijoyo ini bermain di bawah tanah. Orang ini baru muncul tepat 5 tahun lalu. Waktunya persis sama dengan saat Kirana menghilang, Mia muncul, dan PT Tembok Baja Perkasa didirikan. Apa menurut lo ini kebetulan? Hawa dingin merayap di punggungku. Ren, apa yang sedang kau pikirkan? Ini bukan sekadar perselingkuhan atau kabur dengan kekasih seperti yang kau pikirkan di bandara, kata Rendra. Ini konspirasi. Konspirasi yang sangat rapi. Surya Wijoyo ini bukan pengusaha properti biasa, dia spesialis pencuci hal-hal kotor. Dan istri lo, Kirana. Rendra berhenti sejenak dan menatapku. Sebelum menikah dengan lo, dia kerja apa? Gas? Aku menelan ludah. Dia analis keuangan yang sangat kompeten, lulusan terbaik dari luar negeri. Rendra mengangguk. Seorang ahli keuangan tiba-tiba mati, dan sebuah mesin cuci uang milik seorang Taipan muncul. Aneh, bukan? Aku berdiri tegak. Tidak. Istriku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku tidak bilang dia melakukannya secara sukarela, bentak Rendra. Bisa saja dia diancam atau dikendalikan. Tapi bagaimanapun juga, Bagas, kau harus menerima kenyataan. Istrimu sekarang ada di sarang harimau, dan harimau ini bukan sembarangan, dia seorang Taipan. Lalu, bagaimana dengan anak itu? Tanyaku dengan suara gemetar. Bagaimana dengan Aditya? Rendra menggeleng. Itu aku juga tidak tahu. Namanya Aditya. Umur 4 tahun. Lahir setahun setelah Kirana mati. Akta kelahirannya juga dipalsukan dengan sempurna, dan nama ayahnya dikosongkan. 4 tahun.
Kirana mati 5 tahun lalu, tapi anaknya berumur 4 tahun. Ya Tuhan. Aku terhuyung. Saat mati, dia sedang hamil. Pikiran bahwa Kirana mati dalam keadaan hamil menusuk jantungku seperti belati. Jika itu anakku. Jika itu anakku, selama 5 tahun dia harus melahirkan dan membesarkan anak itu sendirian di dalam penjara mewah itu, dan aku tidak tahu apa-apa. Rasa sakit dan amarah bercampur aduk. Mereka tidak hanya mencuri istriku, tapi juga anakku. Ren, aku harus tahu, suaraku serak. Aku harus tahu apakah anak itu anakku atau bukan. Rendra menatapku dengan penuh iba. Aku mengerti, dan aku sudah menemukan caranya. Tapi janji, kau harus benar-benar tenang. Jangan bertindak mencolok. Si bara itu tidak pernah lepas dari sisi anak itu. Apa caranya? Taman kanak-kanak, kata Rendra. Aditya sekolah di Taman Kanak-kanak Internasional Pelita Harapan di Pondok Indah, sangat mahal, dan keamanannya lebih ketat dari rumahmu. Setiap pagi jam 8, Bara mengantarnya, dan jam 4 sore menjemputnya, tepat waktu, tidak pernah meleset 1 menit pun. Bagaimana cara masuk ke sana? Tidak perlu masuk, kata Rendra. Kau hanya perlu kebetulan berada di sana. TK itu punya taman bermain outdoor, dan tepat di samping pagar tanaman rambatnya ada sebuah taman kecil. Kau bisa mengamatinya dari sana. Keesokan harinya, aku berbohong ke kantor, mengatakan akan meninjau lokasi proyek baru. Sejak jam 9 pagi, aku sudah berada di taman kecil di Pondok Indah itu. Aku duduk di bangku, pura-pura membaca buku, tapi jantungku berdebar kencang. Pukul 9:30, bel TK berbunyi. Waktu bermain. Anak-anak berseragam biru langit berhamburan ke taman bermain. Aku mengamati mereka, dan aku melihatnya. Aditya. Dia tampak lebih kecil daripada saat di bandara. Kurus. Dia bermain sendirian di sudut taman bermain dengan mobil-mobilan merah. Tidak bergaul dengan siapapun. Dan aku juga melihat Bara. Dia tidak mengenakan setelan, melainkan pakaian olahraga. Dia berdiri di bawah pohon di samping taman bermain, melipat tangan di dada, matanya tak pernah lepas dari anak itu. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Tak bisa mendekat. Dia terlalu waspada. Hari pertama gagal. Hari kedua, aku kembali ke sana. Tempat yang sama. Kali ini, aku berpura-pura menjadi fotografer burung. Membawa kamera dengan lensa tele. Aku melakukan zoom, melihat wajah anak itu. Ya Tuhan. Selama 5 tahun terakhir, aku memimpikan seorang anak. Kirana dan aku sering membicarakannya. Dia bilang ingin anak laki-laki yang pintar dan kuat sepertiku. Aku bilang ingin anak perempuan yang baik dan lembut sepertinya. Anak di hadapanku adalah perpaduan yang sempurna. Matanya besar, hitam, dan teduh seperti mata merpati milik Kirana. Tapi hidungnya yang mancung, dagunya yang persegi yang keras kepala, dan caranya mengerucutkan bibir saat fokus mendorong mobil-mobilan. Itu persis sepertiku. Persis seperti wajahku di foto masa kecilku yang berusia 5 tahun, yang masih dipajang ibuku di ruang tamu. Seluruh tubuhku bergetar. Air mata mengalir, mengaburkan pandanganku di viewfinder. Tapi aku butuh bukti yang lebih kuat. Hari ketiga, aku kembali ke sana. Aku tahu Bara mungkin sudah hafal wajahku. Aku harus mengambil risiko. Aku menunggu saat anak itu bermain paling dekat dengan pagar. Aku pun berpura-pura berjalan-jalan di dekat situ. Bara langsung menyadariku. Dia mengerutkan kening dan menatapku tajam. Aku tidak melihatnya. Aku melihat anak itu. Mobilnya bagus sekali, kataku dengan santai, dengan suara yang cukup keras agar anak itu bisa mendengar. Aditya berhenti bermain dan menatapku. Matanya yang jernih tidak menunjukkan rasa takut. Terima kasih, Om, katanya dengan suara nyaring. Ini dibelikan Mama Mia. Mama Mia. Hatiku nyeri lagi. Om ini siapa? Papanya teman Aditya, ya? Tenggorokanku tercekat. Apa yang harus kukatakan? Om, teman mama kamu. Akhirnya aku berhasil bicara. Om kenal Mama Mia? Aditya tampak terkejut. Mama Mia nggak punya teman. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari 1000 kebohongan. Om kenal mama kamu? Aku bersikeras. Mama kamu? Apa kabarnya?
Baik. Mama sayang sekali sama Aditya, anak itu berkata seolah sudah terbiasa. Aditya. Tanyaku dengan suara gemetar. Papa kamu, di mana papa kamu? Aku tahu ini pertanyaan yang tidak seharusnya kutanyakan, tapi aku tak tahan. Aditya menunduk. Senyum di bibirnya hilang. Aditya nggak punya papa, kata Mama Mia. Papa sudah meninggal. Aditya belum pernah ketemu. Aditya. Kemari. Suara geraman Bara terdengar. Dia sudah berjalan ke arah kami, berdiri beberapa meter di seberang pagar. Aditya tersentak ketakutan. Iya. Sebentar. Anak itu menatapku. Dadah, Om. Aditya harus pergi. Anak itu berlari. Bara menggandeng tangannya. Sebelum pergi, dia menoleh padaku. Tatapan matanya setajam pisau. Peringatan tanpa kata. Aku mundur ke balik pohon dan bersembunyi. Aku menangis bersandar di pohon itu. Menangis karena bahagia, dan menangis karena sakit. Dia anakku, dan dia mengira aku sudah mati. Aku berjalan terhuyung kembali ke mobil. Semua rasa sakit 5 tahun terakhir jika digabungkan, tidak ada 1/10 dari rasa sakit saat ini. Mereka telah merenggut istriku dan kehidupanku sebagai seorang ayah. Aku menyalakan mobil. Ren. Aku meneleponnya. Suaraku pecah. Kau benar. Semuanya benar. Setelah memastikan bahwa Aditya adalah putraku, aku bukan lagi diriku yang dulu. Rasa sakit dan kebingungan lenyap, digantikan oleh amarah yang dingin dan tekad sekuat baja. Aku harus menyelamatkan mereka, apapun caranya, dan menurut rencana Rendra, titik terobosannya adalah ayah mertuaku, Dr. Hartono. Aku mengunjungi Dr. Hartono sore itu, tanpa membuat janji. Apartemen tuanya di kawasan Grogol masih sama, gelap, dan berbau dupa yang pekat. Selama 5 tahun terakhir, aku sesekali mampir ke sini, membantunya kontrol ke dokter atau sekadar minum teh bersamanya. Aku melakukannya karena kasihan padanya, karena bersimpati pada penderitaannya kehilangan seorang anak. Tapi hari ini, aku datang dengan niat yang berbeda. Dr. Hartono membuka pintu. Di usianya yang ke-65, dia tampak jauh lebih tua, rambutnya putih semua, tubuhnya kurus kering. Dia tampak terkejut melihatku, tapi kemudian tersenyum. Bagas, toh? Tumben, tidak bilang-bilang. Ayo. Masuk. Aku melangkah masuk. Di atas meja altar, foto Kirana tersenyum. Dulu aku menangis melihat foto ini, sekarang amarah yang membuncah. Ayah, aku berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. Duduklah. Ayah buatkan teh. Dr. Hartono sibuk di dapur. Tidak usah. Yah, kataku. Saya datang mau bicara. Kekerasan dalam suaraku membuat gerakannya terhenti. Dia menoleh padaku. Ada apa? Kok serius sekali? Aku langsung ke pokok permasalahan. Saya melihat Kirana, cangkir teh di tangan Dr. Hartono jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Air teh tumpah kemana-mana, tapi dia tidak bergerak. Dia membeku di tempat. Wajahnya pucat pasi. Kamu bicara apa? Gagapnya. Kamu pasti kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Saya sangat sadar, kataku sambil menatap matanya lurus. Saya melihatnya di Bandara Soekarno-Hatta. Dia masih hidup, tinggal di sebuah rumah mewah di Pondok Indah dengan nama Mia. Tidak. Dr. Hartono mulai gemetar. Kamu pasti salah lihat. Kirana sudah meninggal. 5 tahun yang lalu dia meninggal. Dia tidak mati. Suaraku meninggi. Dan dia punya seorang putra berusia 4 tahun. Namanya Aditya. Wajahnya persis seperti saya waktu kecil. Diam. Bentak Dr. Hartono. Sebuah teriakan yang tidak sesuai dengan citra orang tua yang lemah. Dia mundur hingga menabrak meja altar, beberapa buah pisang jatuh ke lantai. Kamu sudah gila. Benar-benar gila? Dia terengah-engah sambil memegangi dadanya. Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa kamu mau putriku tidak tenang di alam sana? Dia tidak mati. Aku melangkah maju. Dan ayah tahu itu. Kan? Iya. Kan? Aku tidak tahu.
Dokter Hartono terduduk lemas di kursi, wajahnya sepucat kapur. Kamu sebaiknya pulang. Jantungku bisa berhenti karenamu. Dia memegangi dadanya, terengah-engah dan mulai mengerang. Dalam keadaan normal, aku pasti akan panik mencari obatnya. Tapi hari ini, aku hanya menonton. Akting ayah bagus sekali, kataku. Sama seperti akting ayah di pemakamannya 5 tahun lalu. Tapi tahu tidak, catatan gigi yang ayah berikan itu adalah kuncinya. Mendengar kata catatan gigi, serangan jantung Dr. Hartono seolah berhenti. Dia menatapku. Matanya tidak lagi menunjukkan penderitaan, melainkan ketakutan dan kengerian yang luar biasa. Kamu? Bicara omong kosong apa? Saya benar, kan? Aku membungkuk dan menatapnya tajam. 5 tahun lalu, ayah membantu merekayasa kematian putri ayah sendiri. Ayah menipu saya, menipu semua orang. Tidak. Tidak. Dr. Hartono tiba-tiba berdiri tegak. Serangan jantungnya lenyap. Kamu tidak tahu apa-apa. Jangan ungkit masalah ini. Kenapa tidak boleh? Karena semua orang akan mati. Raungnya sambil menangis terseduh-seduh. Kau akan membunuhnya, membunuh anak itu, dan membunuh dirimu sendiri. Mengerti? Semua orang yang akan mati, atau ayah yang akan mati? Tanyaku. Pergi kau. Dr. Hartono menunjuk pintu. Keluar dari rumahku sekarang. Aku tidak pernah punya menantu sepertimu. Kau orang gila. Penuh delusi. Dia mendorongku keluar dan membanting pintu. Dari dalam, terdengar suara isak tangisnya dan suara barang-barang yang dibanting. Aku berdiri di koridor. Aku tidak marah padanya. Aku hanya merasa kasihan. Dia terlibat dalam masalah ini, dan dia ketakutan. Sikapnya yang agresif, serangan jantung palsunya, dan peringatannya bahwa semua orang akan mati. Semua ini mengubah kecurigaan Rendra menjadi kepastian. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Rendra. Kau benar. Dia tahu semuanya, dan dia menyembunyikannya. Bagus, kata Rendra di seberang telepon, itu reaksi yang sudah kuduga. Ayah yang benar-benar kehilangan anak akan marah padamu dan menuntut untuk bertemu putrinya, tapi orang yang bersalah akan berteriak dan mengusir. Sekarang bagaimana? Tanyaku sambil berdiri di dalam lift. Rasa lelah yang luar biasa menyerangku. Sekarang kita tahu Dr. Hartono adalah penghubungnya, tapi dia bukan dalangnya. Dalangnya adalah si Surya Wijoyo itu. Dan satu-satunya orang yang bisa memberitahu kita kebenaran adalah Kirana. Tapi bagaimana cara menghubunginya? Rumah itu tidak bisa dimasuki, dan dia juga tidak bisa keluar. Tidak bisa masuk, tapi bisa membuatnya keluar, kata Rendra dengan penuh arti. Datang ke kantorku. Ada yang mau kutunjukkan. Saat aku tiba, Rendra sedang memutar rekaman CCTV. Sepertinya dia meretas kamera lalu lintas di dekat rumah itu. Lihat ini, dia menunjuk layar. 3 hari lalu, seorang asisten rumah tangga dipecat. Dia keluar dari rumah membawa koper, wajahnya bengkak, sepertinya habis menangis. Lalu, orang ini adalah orang kita. Rendra tersenyum. Aku sudah menemukannya. Namanya Lastri. Dia sudah bekerja di sana 6 bulan, dipecat karena katanya memecahkan vas antik milik Surya. Sekarang dia sangat marah, dan juga sangat takut. Katanya gajinya juga tidak dibayar penuh. Mau kau suap? Bukan. Minta tolong. Rendra mengoreksi. Aku sudah mengirim orang untuk menghubunginya. Dia membenci Bara sama besarnya dengan rasa takutnya pada Surya. Katanya Bara mengatur orang-orang di rumah seperti di barak militer. Dia setuju membantu. Dengan syarat kita melindunginya. Membantu apa? Rendra membuka laci dan mengeluarkan sebuah amplop. Di dalamnya ada selembar foto pernikahanku dengan Kirana. Kalau ada yang mau kau sampaikan padanya, tulis di baliknya. Singkat saja. Menurut Mbak Lastri, Mbak Mia dia memanggil Kirana begitu kadang-kadang keluar untuk membuang sampah. Saat Bara tidak ada, dia akan mencari cara untuk memberikan ini pada Kirana secara diam-diam. Ini satu-satunya kesempatan kita. Aku memegang foto itu. Tanganku gemetar. Apa yang kupikirkan saat foto ini diambil? Kebahagiaan abadi. Aku mengambil pulpen. Apa yang harus kutulis? Kau masih hidup, kenapa kau lakukan ini?
Kata-kata seperti itu tidak ada gunanya. Aku harus memberinya jalan keluar. Aku membalik foto itu dan menulis, Dermaga Tua Ancol. Jumat malam, jam 7. Aku ingin tahu kebenarannya. Aku akan menunggu. Apapun yang terjadi, aku akan menunggu. Aku menyerahkan foto itu pada Rendra. Cukup, cukup. Rendra memasukkan foto itu ke dalam amplop. Sekarang, kita hanya bisa menunggu. Dan kami menunggu. Jumat malam, jam 7. Aku berada di Taman Impian Jaya Ancol. Jakarta di malam hari masih penuh energi. Aku duduk di sudut dermaga tua yang sepi, menatap gemerlap lampu di seberang lautan. Pukul 7.15, 7.30, 8.00, dia tidak datang. Aku duduk di sana. Hawa dingin mulai merasuk. Mungkin asisten rumah tangga itu tidak berhasil memberikannya, atau dia sudah menerimanya tapi tidak mau datang. Atau mungkin, waktu 5 tahun telah mengubah segalanya, dan dia sudah menerima kehidupan itu. Pukul 9, aku berdiri, merasa gagal. Aku mengemudi kembali ke rumahku yang kosong. Rasa hampa menyelimutiku. Apa yang salah? Aku masuk ke dalam rumah. Kegelapan dan keheningan menyambutku. Aku menyalakan ponsel, hendak menelepon Rendra dan mengatakan bahwa rencana kami gagal. Saat itulah aku melihatnya. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Nomor sekali pakai. Pesan itu masuk pukul 8.05, tepat saat aku sedang menatap laut dengan putus asa. Pesan itu hanya satu baris, ditulis dengan huruf kapital semua, jangan cari aku lagi. Kau tidak tahu. Surya akan membunuhmu. Kau akan mati, Surya. Pemilik rumah itu. Ini bukan penolakan, ini peringatan. Dia tidak datang bukan karena tidak mau, tapi karena takut. Takut demi diriku. Aku segera menelepon kembali nomor itu. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Nomor sekali pakai. Tapi tak masalah. Aku menggenggam ponselku erat. Ren, aku berteriak begitu dia mengangkat telepon. Dia balas. Dia kirim pesan. Dia mengkhawatirkanku. Ren, dia masih kiranaku. Pesan kau akan mati tidak membuatku gentar. Justru, itu menjadi pemicu yang membakar habis semua ketakutanku. Dia tidak menolakku. Dia melindungiku. Dia masih kiranaku, wanita yang lebih memilih berkorban daripada melihatku terluka. Fakta itu semakin menguatkan tekadku untuk menyelamatkannya. Tidak mungkin. Aku harus bertemu Kirana, kataku pada Rendra. Gila lo. Rendra menolak mentah-mentah. Lo baru saja bikin keributan di depan rumahnya. Si Bara itu pasti ingat betul wajah lo. Kirana sudah mengirim pesan peringatan, kan? Kalau lo berkeliaran di dekat situ, Surya benar-benar akan menghabisimu. Tapi aku harus bicara dengannya, suaraku merendah. Kita tidak bisa hanya duduk dan menebak-nebak. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia harus mati? Rendra mondar-mandir di kantornya. Dia tampak sama gelisahnya denganku. Kalau mau bertemu, harus ada rencana, tidak bisa asal serbu. Orang-orang Surya bukan orang sembarangan. Rendra mulai bergerak lagi. Dia menghubungi Lastri, mantan asisten rumah tangga itu. Ternyata, Lastri tidak hanya dipecat, gajinya ditahan sebagian, dan bahkan diancam oleh Bara. Setelah Rendra memberinya sejumlah uang dukungan yang cukup besar, dia menjadi informan yang sangat berharga. Lastri memberitahu bahwa jadwal Mia Kirana dikontrol hingga hitungan detik. Tapi sebulan sekali, setiap tanggal 15, dia diizinkan keluar untuk membeli keperluan pribadi dan barang-barang khusus untuk Surya. Barang-barang yang tidak dipercayakan Surya pada orang lain. Dan tujuan kali ini adalah Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang? Aku mengerutkan kening. Kenapa tempat yang begitu ramai dan kacau? Justru karena Surya berpikir begitu, jelas Rendra. Semakin kacau tempatnya, semakin mudah dia mengontrol dalam jangkauan pandangannya. Dia pikir kalau Bara menempel ketat, tidak akan ada yang bisa mendekat. Tapi justru itu kesempatan kita. Kali ini aku harus pergi, kataku tegas. Rendra menatapku tajam. Gue tahu lo mau pergi. Gue nggak akan larang. Tapi lo harus ikuti perintah gue, bukan lo yang turun tangan langsung. Selasa pagi, pukul 10. Pasar Tanah Abang penuh sesak,
bau aneka bumbu, kain, dan suara tawar-menawar bercampur aduk. Aku duduk di dalam sebuah mobil box tua yang diparkir di seberang pintu masuk pasar, punggungku basah oleh keringat. Di sebelahku, Rendra duduk dengan earphone di telinga, matanya terpaku pada layar tablet. Di layar, tampak rekaman dari 4 kamera yang dipasang timnya semalam secara diam-diam. Mereka datang, bisik Rendra. Aku menahan napas. Dari pintu masuk pasar, Kirana berjalan keluar. Dia mengenakan gaun katun sederhana berwarna krem. Di sampingnya, Bara menempel tak berjarak setengah langkah pun. Dia mengenakan kemeja lengan pendek yang memperlihatkan lengan kekarnya, dan dengan kacamata hitam, dia mengawasi sekeliling seperti elang. Mereka menuju toko jamur. Tim A, siap-siap. Rencana Rendra sangat rapi. Alih-alih menyuruhku maju, dia menggunakan orang lain, seorang pensiunan detektif wanita veteran, mantan atasan Rendra. Seorang wanita parubaya yang ramah dan cekatan, yang tidak akan dicurigai siapapun. Kirana harus tahu aku ada di sini, kataku. Lastri sudah menghubungi asisten rumah tangga lain yang masih di sana, jawab Rendra. Dia sudah menyampaikan pada Kirana, Selasa, Pasar Tanah Abang. Beliau akan ada di dekat situ, percayai wanita yang memegang sapu tangan ungu. Aku melihat mereka. Kirana sedang memilih jamur shiitake, dan Bara berdiri tepat di belakangnya. Sekarang, perintah Rendra. Terdengar suara gaduh dan adu mulut yang keras. 2 orang pedagang di toko seberang orang-orang Rendra mulai saling dorong dan memaki, melemparkan barang dagangan mereka ke tengah jalan. Kekacauan yang direkayasa dengan sempurna. Refleks, Bara menoleh. Tangannya bergerak ke bagian belakang kemejanya, ketonjolan yang diduga pistol. Dia menggeram, dan Kirana tersentak kaget. Dan itulah saat yang ditunggunya. Tiba-tiba dia terhuyung, memegangi dadanya, dan jatuh di atas tumpukan jamur. Dompet di tangannya terlepas, uang dan kartu berhamburan kemana-mana. Mbak Mia. Bara panik dan berbalik. Melihat Kirana pingsan, orang-orang mulai berkerumun. Minggir. Minggir. Dia buru-buru membungkuk untuk menolong Kirana, sambil harus memunguti uang dan kartu yang berserakan. Dia tidak bisa menolong Kirana, waspada, dan mengamankan barang-barang sekaligus. Mbak? Tidak apa-apa? Wanita bersapu tangan ungu muncul. Dia dengan cepat menyelinap masuk ke kerumunan. Sepertinya kepanasan ini. Mas? Saya bantu ya. Mas ambil barang-barangnya dulu. Biar mbaknya saya bawa ke tempat teduh di sana. Bara mendongak, melihat ibu-ibu yang tampak baik hati itu. Dia mengangguk, terima kasih, Bu. Tolong cepat, ya. Dia benar-benar panik. Wanita itu memapah Kirana masuk ke sebuah gang sempit, dan gelap di antara 2 toko, tempat yang penuh dengan barang-barang tergantung. Itu satu-satunya titik buta yang tidak terjangkau kamera Rendra. 5 menit, Rendra melihat jamnya. Ibu itu cuma punya waktu 5 menit, aku tidak berada di dalam mobil box. Aku sudah di sana, menyamar sebagai kuli panggul. Mengenakan kaos oblong lusuh, aku berpura-pura mengangkat karung besar di ujung gang. Saat wanita itu memapah Kirana masuk, dia melihatku, mengangguk, lalu keluar untuk mengawasi. Kirana masih memejamkan mata. Berakting. Kirana, bisikku. Dia membuka matanya seketika. Kaget, gembira, lalu takut lagi, semua emosi itu melintas dalam sedetik. Mas Bagas? Bagaimana? Kenapa kamu di sini? Aku di sini. Aku memeluknya sejenak. Maaf. Maaf aku datang terlambat. Jangan. Dia mendorongku. Matanya berkaca-kaca. Pergi? Pergi sekarang. Aku sudah kirim pesan. Kenapa tidak didengarkan? Dia akan membunuhmu. Aku tidak takut. Aku mencengkeram bahunya erat. Aku harus tahu yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Aditya. Dia anakku? Kan? Kirana menatapku, air matanya jatuh berlinang. Dia mengangguk. Iya. Aditya anakmu. Jantungku serasa diremas. Anakku? Ya Tuhan. Kirana? Kenapa? Kenapa kau lakukan ini, Mbak Mia? Sudah selesai? Suara Bara terdengar. Sepertinya dia sudah selesai mengumpulkan barang-barang. Aku harus pergi.
Kirana panik. Tidak ada waktu. Aku tidak akan pergi sebelum kau jelaskan. Aku mendorongnya ke dinding. Kenapa? Siapa yang mengancammu? Ayahku. Pekiknya putus asa. Ayahku sendiri. Sekarang Mas mengerti? Aku membeku. Ayah? Dokter Hartono? Kenapa? Mas? Saya papa hembaknya keluar sekarang. Ya? Dari luar, wanita itu berteriak, mengulur waktu. Cepat? Bentak Bara tak sabar. Kirana menatapku dengan mata penuh keputusasaan dan duka. 5 tahun lalu, sebelum aku memberitahumu tentang kehamilanku, aku menemukan satu fakta. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan Ishak, ayahku. Ayah yang kau kenal baik dan sayang pada putrinya itu. Dia terjerat judi. Dia kalah besar, dan berutang pada rentenir. Dia tidak sanggup membayarnya. Tenggorokanku kering. Dokter Hartono yang kuhormati, untuk membayar utangnya, ayah menggunakan jabatannya di perusahaan lamanya. Dia melakukan penggelapan. Kirana memejamkan mata, seolah tak ingin mengingat. Jumlahnya sangat besar. 50 miliar rupiah, 50 miliar. Dan kreditur sekaligus pemilik uang yang digelapkan ayah adalah Surya Wijoyo. Surya? Iya. Surya. Sang Taipan. Dia bukan pengusaha properti biasa seperti yang muncul di media. Dia monster. Bos mafia terselubung yang bisnisnya adalah pencucian uang, premanisme, dan lintah darat. Ayah meminjam uang darinya, dan menggelapkan uangnya juga. Dia tahu, aku bisa membayangkan ketakutan yang dirasakannya saat itu. Dia bilang, Kirana gemetar, dia akan membunuh ayah, membuangnya ke laut. Lalu dia melihatku. Dia bilang akan menghabisi aku dan kamu juga, Mas Bagas. Hanya karena kamu menantunya. Dia paling benci orang luar terlibat. Dia akan membantai seluruh keluarga. Waktu itu aku sangat takut. Dia menggenggam tanganku. Aku tidak takut mati, tapi aku takut kamu terluka. Takut anak kita. Anak kita yang belum lahir dalam bahaya. Kirana. Aku memeluknya. Mbak Mia. Cepat. Suara Bara semakin tidak sabar, dia mulai berjalan ke arah gang. Mas harus pergi. Kirana tersentak. Pergi, Mas Bagas. Ujung gang itu ada jalan lain. Jangan cari aku lagi. Anggap saja aku benar-benar sudah mati dan hiduplah dengan baik. Tidak. Aku menahannya. Katakan padaku kenapa kau bersamanya? Apa yang dia perintahkan padamu? Tepat saat itu, orang Rendra menumpahkan sekarung bawang putih tepat di depan Bara. Aduh, maaf, Mas. Maklum sudah tua. Bara menggeram, tapi terpaksa berhenti. Kirana tahu ini saat terakhir. Aku memohon padanya, katanya cepat. Aku mohon agar kamu dan anak kita selamat. Aku bilang akan melakukan apa saja. Lalu, dia menawarkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan? Ulangku. Dia melihatku. Dan tersenyum. Senyum yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Kirana bergidik. Dia bilang dia tahu aku. Tahu bahwa aku adalah ahli keuangan terbaik lulusan luar negeri. Dia bilang dia suka dengan bakatku. Apa maksudnya? Utang ayah yang 50 miliar itu tidak akan bisa lunas seumur hidup. Tapi aku, katanya, bisa melunasinya. Aku harus bekerja untuknya, menggunakan keahlianku. Melegalkan aliran dana kotornya, mengubah uang hitam menjadi uang bersih. Kau menjadi mesin cuci uangnya, bisikku, merasakan darahku mendingin. Kirana mengangguk. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan ayah, dan menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Dia memberikan syarat, kata Kirana, kembali menangis. Aku harus mati. Harus lenyap sepenuhnya dari hidupmu. Dia tidak mau berurusan denganmu, seorang arsitek terkenal. Selama kau masih berhubungan denganku, kau akan terus mencariku, dan jika kau menemukanku, dia akan membunuh kita berdua. Jadi, aku setuju. Tidak ada pilihan lain, Mas. Dia terisak, aku harus memilih. Mati bersama seluruh keluarga kita, atau kau dan anak kita selamat, dan aku menanggung semuanya sendirian. Jadi, kecelakaan itu direkayasa? Surya yang merencanakan semuanya, katanya.
mobil, jenazah. Semua miliknya. Yang kulakukan hanya satu, apa itu? Meyakinkan ayah. Bahwa ini satu-satunya cara agar kita semua bisa hidup, dan ayah setuju. Dokter Hartono setuju? Aku tak percaya telingaku. Ayah yang memberikan catatan gigi palsu ke polisi? Ya Tuhan. Mbak Mia, Bara menggeram. Kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia berjalan lurus ke arah gang. Mas Bagas, pergi. Sekarang. Kirana mendorongku. Demi Aditya, dia tidak boleh melihatmu. Kumohon. Dia mencium bibirku dengan tergesa-gesa. Ciuman yang asin karena air mata dan keputusasaan. Aku mencintaimu. Selalu. Lalu dia mendorongku ke ujung gang. Lari. Aku terhuyung. Aku tak mau pergi. Aku ingin membawanya lari bersamaku. Tapi aku tahu, jika kulakukan itu, kami berdua akan mati. Terdengar suara Bara mencengkeram Kirana. Lama sekali di sini? Kenapa wajahmu? Kau menangis? Tidak. Kelilipan debu? Terdengar suara gemetar Kirana. Pulang. Dia menyeretnya pergi. Aku berdiri dalam kegelapan. Lalu aku lari. Lari sekuat tenaga keluar dari pasar itu, membaur dengan kerumunan. Jantungku hancur berkeping-keping. Dia telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyelamatkanku. Aku tak ingat bagaimana bisa kembali ke mobil Rendra. Yang kuingat hanyalah saat membuka pintu, kakiku lemas dan Rendra harus memapahku. Dia bilang apa? Tanya Rendra sambil memberiku sebotol air. Aku menenggak air itu. Tenggorokanku tidak lagi kering, tapi rasa sakit yang membakar di dada tidak mereda. Aku menceritakan semuanya. Utang 50 miliar, kebenaran tentang Dr. Hartono, kesepakatan iblis yang harus diterima Kirana, dan bagaimana dia menjadi mesin cuci uang Surya demi menyelamatkan nyawaku dan anak kami. Rendra memukul badan mobil dengan keras. Sialan, si Surya itu bukan manusia. Iblis. Dia menatapku. Tahu nggak, Gas? Gue sudah cek catatan perusahaan ayah mertua lo 5 tahun lalu. Memang ada skandal penggelapan. Tapi Dr. Hartono secara ajaib bebas dari tuduhan, dan hanya seorang manajer akuntansi yang masuk penjara. Sekarang semuanya masuk akal. Surya yang mengatur semuanya dari awal. Dia. Bisikku. Dinyatakan mati dan langsung dibawa ke rumah di Pondok Indah itu, hidup dengan nama Mia, diawasi Bara 24 jam, melahirkan Aditya di sana secara diam-diam. Anakku lahir di penjara. Aku teringat kata-kata Aditya di TK. Mama Mia nggak punya teman. Sekarang aku mengerti. Dia diisolasi total. Tidak ada teman. Tidak ada hubungan dengan dunia luar. Hanya Surya dan Bara. 5 tahun, Ren, suaraku pecah. 50 miliar. Dengan kemampuan Kirana, uang itu pasti sudah lama selesai dicuci. Kenapa dia masih menahannya? Rendra menatapku dengan iba. Bagas, kau terlalu naif. Apa kau pikir orang seperti Surya akan menepati janjinya? Aku terdiam. Sekali masuk, tidak akan pernah bisa keluar. Kata Rendra. Kirana adalah mesin cuci uang yang terlalu kompeten dan efisien. Kenapa si bajingan itu mau melepaskannya? Melepaskannya agar bisa melaporkannya? Maksudku, dia tidak akan pernah melepaskannya. Tidak akan pernah. Rendra menegaskan. Utang akan berbunga, dan dia akan bilang utang itu tidak akan pernah lunas. Kirana akan menjadi budaknya. Selamanya. Sampai dia tidak berguna lagi. Dan kalau sudah tidak berguna, kau tahu apa yang akan dilakukannya. Seluruh tubuhku membeku. Aku tak mau berpikir lebih jauh, istriku, anakku. Mereka hidup di neraka. Dan aku, selama 5 tahun terakhir, hidup dalam rasa bersalah karena kehilangan istri. Sementara dia menanggung semua penderitaan ini. Akan kubunuh bajingan itu? Aku menggeretakkan gigi. Sumpah, akan kubunuh si Surya itu. Tenang. Rendra mencengkeram pundakku. Membunuhnya tidak sulit. Tapi kalau kau membunuhnya, Kirana dan Aditya juga tidak akan pernah bisa keluar. Anak buahnya akan langsung menghabisi mereka untuk tutup mulut. Kekerasan bukan jalan keluarnya. Lalu bagaimana? Aku berteriak, pakai otak. Kata Rendra. Kita harus menyelamatkan mereka.
Bukan dengan pistol, tapi dengan hukum. Amarahku tidak mereda. Setelah mengetahui kebenarannya, orang pertama yang ingin kucari bukanlah Surya, melainkan Dr. Hartono. Kali ini aku tidak pergi sendiri. Aku membawa Rendra, ikutlah, aku bisa-bisa membunuhnya. Kami tiba di apartemen Dr. Hartono saat senja. Dia pasti tidak menyangka aku akan kembali secepat ini, apalagi bersama orang asing. Aku tidak butuh kunci. Aku menendang pintunya. Pintu kayu tua yang reot itu membentur dinding dan terbuka lebar. Dr. Hartono sedang membakar dupa di depan altar Kirana. Pemandangan itu kini terlihat sebagai kemunafikan paling menjijikkan bagiku. Melihatku dan Rendra, dia gemetar. "Bagas, kamu kenapa lagi? Jangan sebut namaku." Aku menggeram, berlari ke arahnya, mencengkeram kerah bajunya, dan mendorongnya ke dinding. 50 miliar. Surya. Catatan gigi palsu. Anda menjual putri Anda sendiri. Wajah Dr. Hartono sepucat kertas. Dia tidak lagi berakting sakit jantung. Dia sadar aku tahu segalanya. Aku salah, gagapnya. "Ayah?" Aku tertawa gila. "Anda tidak pantas dipanggil begitu. Anda mendorong putri Anda sendiri ke sarang harimau. Membiarkannya hidup lebih buruk dari mati selama 5 tahun. Membiarkan cucu Anda sendiri memanggil bajingan lain sebagai ayah. Tidak. Bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Membuatnya berpikir aku sudah mati. Semua ini karena Anda." Aku mengangkat kepalan tanganku. "Bagas, berhenti." Rendra mencengkeram lenganku. Memukulnya sekarang tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku terengah-engah. Seluruh tubuhku gemetar karena marah. Aku melepaskannya. Dr. Hartono jatuh tersungkur di lantai. "Bagas, ayah tidak punya pilihan," raungnya. "Surya, dia iblis. Dia bilang akan membunuhku, membunuh kalian juga. Dia bilang karena kamu menantuku, kalau terlibat akan dibunuh. Aku hanya ingin melindungi kalian. Melindungi saya," aku berteriak. "Dengan membiarkan istri saya menjadi budaknya? Dengan membiarkan anak saya tumbuh tanpa ayah? Itu yang Anda sebut melindungi? Aku juga menderita." Dia merangkak dan memegang kakiku. "Selama 5 tahun ini, tak sehari pun aku bisa tidur nyenyak. Aku salah. Aku berdosa besar. Tolong maafkan ayah, Bagas." Rendra menarikku ke belakang. "Cukup, Pak Hartono. Kami datang bukan untuk mendengar tangisan Anda. Kami datang karena Anda satu-satunya orang selain Kirana yang paling mengenal Surya, karena Anda pernah bekerja untuknya." Dr. Hartono mendongak dengan bingung. "Jangan pura-pura tidak tahu," suara Rendra sedingin es. "Penggelapan 50 miliar. Itu bukan jumlah yang bisa Anda lakukan sendirian. Anda hanya pion. Surya sengaja menjebak Anda. Menciptakan utang itu untuk dijadikan alasan mengambil Kirana. Benar. Kan?" Dr. Hartono membeku. Sepertinya dia tidak pernah berpikir sejauh itu. Sekarang Rendra berjongkok di hadapannya, menatapnya lurus. "Anda punya kesempatan untuk menebus dosa Anda. 1 kali saja. Dengan membantu kami." "Membantu? Membantu apa?" Aku takut. Dia akan membunuhku?" Dr. Hartono gemetar. "Jika Anda tidak membantu," Rendra mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman. "Rekaman percakapan Anda dengan menantu Anda ini akan langsung dikirim ke Mabes Polri. Dengan tuduhan penipuan, menyembunyikan kejahatan, merekayasa TKP, dan konspirasi. Anda akan membusuk di penjara. Dan saya tidak bisa jamin Anda akan bisa bertemu putri Anda lagi di penjara." Kaki tangan Surya pasti banyak di sana. Wajah Dr. Hartono menjadi kelabu. Dia sadar tidak ada jalan lari lagi. Apa yang harus kulakukan?" Tanyanya lemah. "Lakukan semua yang kami perintahkan," kataku. "Kini sudah lebih tenang. Anda sudah menjual putri Anda sekali. Kali ini, Anda harus mempertaruhkan nyawa palsu Anda itu untuk menyelamatkannya. Bisa?" Dr. Hartono menatapku, menatap Rendra, lalu menatap foto Kirana di atas altar. Dia memejamkan mata. "Akan kulakukan. Apapun akan kulakukan." Pintu apartemen Dr. Hartono tertutup. Di belakang kami, terdengar tangis pilu seorang ayah yang telah menjual putrinya.
Aku dan Rendra tidak berbicara sepatah kata pun dalam perjalanan kembali ke kantornya. Amarah telah surut, digantikan oleh kelelahan yang luar biasa, tapi logikaku kini lebih dingin dan tajam dari sebelumnya. Aku telah mengetahui semua kebenaran, sekarang bukan saatnya marah, tapi saatnya bertindak. Dia akan membantu, kataku saat memasuki ruangan Rendra yang penuh mesin. Dia tidak punya pilihan lain. Aku tahu, jawab Rendra sambil menuangkan 2 gelas air. Tapi dia hanya penghubung yang lemah dan penakut. Kita tidak bisa bergantung sepenuhnya padanya. Kita butuh rencana yang tidak terduga oleh siapapun. Rendra duduk, kembali ke mode mantan detektifnya. Dengar, Bagas. Situasinya jelas, kekerasan tidak bisa digunakan, mereka jumlahnya banyak, punya senjata, dan profesional. Kita berdua menyerang sama saja bunuh diri, melapor ke polisi juga tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Potongku. Ada kesaksian Kirana, ada pengakuan Dr. Hartono. Ini penculikan dan penyekapan. Rendra menggeleng. Naif lagi. Surya itu taipan. Bagaimana menurutmu dia bisa menutupi kasus penggelapan 50 miliar, merekayasa kematian yang sempurna, dan memalsukan dokumen Kirana dan Aditya tanpa ada yang tahu, karena dia menanam orang-orangnya di seluruh sistem. Begitu kau lapor ke Polsek atau Polda, tidak sampai 5 menit, kabar itu akan sampai ke telinga Surya, dan yang akan kau dapatkan adalah mayat Kirana dan Aditya. Tenggorokanku tercekat. Rendra benar. Iblis ini telah menebar jaringnya terlalu dalam dan luas. Lalu bagaimana? Tanyaku. Kita tidak bisa diam saja. Kita tidak akan diam, mata Rendra berkilat. Kita tidak akan melapor ke polisi. Kita akan membuat polisi terjun ke kasus ini, polisi setingkat yang tidak bisa dibeli oleh Surya. Maksudku, Mabes Polri, Unit Khusus Reserse Kriminal Mabes Polri. Rendra berkata dengan jelas. Ada seniorku di sana, orang yang sama sekali tidak bisa disuap, tapi untuk menggerakkan mereka, cerita sepertinya istri saya disekap tidak akan cukup. Kita butuh bukti. Bukti tak terbantahkan tentang kegiatan kriminalnya saat ini. Buku hitam, jalur pencucian uang, daftar suap. Mengerti? Dan satu-satunya orang yang bisa mendapatkan itu adalah Kirana. Rendra mengangguk. Istrimu harus menjadi informan dari dalam? Rencana gila? Menyuruh Kirana, yang baru saja lolos dari bahaya di pasar Tanah Abang, untuk kembali ke neraka itu dan melakukan hal yang jauh lebih berbahaya. Tidak. Aku menggeleng. Terlalu berbahaya. Kalau Surya tahu, dia dan Aditya, memang berbahaya, potong Rendra. Tapi ini satu-satunya jalan, Bagas. Apa kau pikir Surya akan membiarkan Kirana selamanya? Tidak. Suatu saat, kalau dia sudah bosan atau merasa Kirana tidak berguna lagi, dia akan menghabisi mereka berdua untuk tutup mulut. Kirana sekarang hidup di atas waktu pinjaman. Kita harus bergerak sebelum dia bertindak. Rendra benar. Rasa takut melumpuhkanku, tapi logika mengatakan ini satu-satunya kesempatan. Baiklah, kataku. Tapi bagaimana cara menghubunginya dan memberikan peralatannya? Kita tidak bisa membuat keributan di pasar Tanah Abang setiap hari. Kita akan pakai Dr. Hartono, kata Rendra, seolah sudah merencanakan semuanya. Surya mengontrol Kirana, tapi karena kesombongannya, dia mungkin akan mengizinkan Kirana bertemu ayahnya yang tua dan sakit. Sambil berpura-pura memberi kemurahan hati, dia bisa mengontrol emosi Kirana, Dr. Hartono yang akan memberikan alat komunikasi pada Kirana. Rendra membuka laci dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah USB terenkripsi tingkat militer. Selain sebagai penyimpan data, benda itu akan menjadi perangkat komunikasi rahasia saat dicolokkan ke komputer. Aku sudah atur semuanya. Kirana hanya perlu mencolokkannya, dan aku bisa mengendalikan komputer itu dari jarak jauh. Dan Dr. Hartono harus berakting sekali lagi. Akting sebagai orang tua sekarat yang ingin melihat orang yang mirip putrinya untuk terakhir kalinya. Dia harus memberikan ini pada Kirana di depan mata bara. Rencana yang sempurna, atau misi bunuh diri, aku tak bisa membedakannya lagi. Tidak butuh waktu lama untuk meyakinkan Dr. Hartono. Rasa takut pada Surya dan rasa bersalah menggerogotinya. Ketika Rendra mengatakan ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan putrinya, dia langsung mengangguk,
Meskipun kedua lututnya gemetar hebat, sandiwara dimulai. Dr. Hartono menelepon nomor Bara, nomor yang disimpannya untuk berjaga-jaga jika Surya menghubunginya. Dia menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa penyakit jantungnya kambuh dan dia merasa akan segera mati. Permintaan terakhirnya hanya satu, bertemu dengan Mbak Mia yang sangat mirip dengan Kirana, agar hatinya tenang. Permintaan yang aneh, tapi Rendra berhasil membaca psikologi Surya dengan tepat. Kesombongan. Surya menganggap Kirana seperti boneka di dalam kotak kaca. Mengizinkan boneka itu bertemu orang tua sekarat di bawah pengawasan Bara adalah cara Surya memamerkan kekuasaannya. Dia setuju. Pertemuan dilakukan di apartemen Dr. Hartono. Aku dan Rendra mengawasi semuanya dari dalam mobil box yang diparkir 1 blok dari sana, melalui kamera mini yang dipasang Rendra saat mengancam Dr. Hartono tempo hari. Kirana tiba. Bara masih menempel seperti bayangan, dia tampak pucat dan lelah. Insiden pingsan di pasar Tanah Abang sepertinya membuat Bara curiga. Dia tidak beranjak 1 langkah pun dari sisi Kirana. Akting Dr. Hartono luar biasa. Dia berbaring di tempat tidur, terengah-engah, sambil memegang tangan Kirana. Kirana. Putriku. Apa itu benar kamu, Ayah? Isak Kirana pecah. Itu tangisan sungguhan. Maafkan Ayah. Ayah yang salah. Dr. Hartono juga menangis. Bara berdiri di sudut ruangan, melipat tangan di dada dengan wajah datar, tapi terlihat gelisah. Ayah. Ini teh ginseng. Dr. Hartono, dengan tangan gemetar, mengeluarkan sebuah kotak teh ginseng dari bawah bantalnya. Kamu bawa saja. Jaga kesehatanmu. Ayah sudah tidak butuh lagi. Itu adalah sinyalnya. Kirana berhenti sejenak. Dia mengerti. Iya, terima kasih. Ayah. Dia menerima kotak teh itu. Pegang yang erat, kata Dr. Hartono, menggenggam tangan putrinya erat, menatap matanya lurus. Ini nyawaku, kening Bara berkerut. Sudah cukup, Pak Tua. Ayo, Mbak Mia. Dia menarik Kirana. Kirana menoleh pada ayahnya, tatapan penuh maaf dan terima kasih. Malam itu, aku dan Rendra begadang di kantor. Di monitor komputer Rendra, sebuah program pencarian terus berjalan. Pukul 3 dini hari. Dapat! Teriak Rendra. Di monitor, muncul tulisan koneksi aman terhubung. Kirana telah mencolokkan USB ke komputernya. Sebuah jendela obrolan terenkripsi muncul. Rendra. Kirana? Anda aman? Setelah hening sejenak, tulisan muncul. Kirana. Mas Rendra? Mas Bagas? Apa Mas Bagas di sana? Aku merebut keyboard. Bagas? Aku? Kirana? Aku di sini. Kamu baik-baik saja? Kirana? Aku baik. Aku takut sekali, Mas. Bara curiga padaku. Aku menyelinap ke ruang kerja Tuan Surya. Dia sedang keluar kota malam ini. Bagas? Kirana, maafkan aku. Maaf sudah membahayakanmu. Kirana, bukan. Jangan bilang begitu. Mas Rendra benar. Ini satu-satunya jalan keluar. Aku sudah lelah. Aku tidak mau anak kita tumbuh di tempat seperti ini. Tidak mau dia berpikir ayahnya sudah mati. Rendra. Kirana. Dengarkan saya. Anda harus menyalin semua data di server Surya, terutama folder yang terenkripsi. Anda ahli keuangan, Anda pasti tahu di mana mencarinya. Buku hitam, riwayat transaksi, perusahaan cangkang. Kirana, saya tahu. 5 tahun saya mengerjakan ini, saya lebih tahu darinya. Tapi keamanannya sangat ketat. Butuh waktu, Rendra. Tidak ada waktu. Harus sekarang. Saya akan menyusup ke sistem dan mengalihkan perhatian sistem pertahanannya. Colokkan USB dan mulai salin. Cepat, dan perang senyap pun dimulai. Di seberang sana, Kirana duduk di ruang kerja iblis, menghadapi bahaya yang bisa datang kapan saja. Di sini, Rendra bertarung otak dengan sistem keamanan siber Surya, dan aku hanya bisa menggenggam tanganku erat, berdoa, dan menonton. Cepat, Kirana, gumamku. Data mulai disalin. 5%. 10%. Dia memang ahli,
Gumam Rendra tanpa mengalihkan pandangan dari monitor, langsung masuk ke root folder tempat Surya menyembunyikan file-file pencucian uang utamanya. Ya Tuhan, Bagas, lihat ini, daftar ini. Semua pejabat tinggi dan petinggi polisi. Jantungku serasa mau meledak. 40%. 50%. Kirana. Aku dengar suara. Seperti ada yang datang. Seluruh tubuhku membeku. Rendra, tenang, Kirana. Tetap di sana. Cabut USB-nya pelan-pelan. Kirana. Tidak bisa. Harus selesai. 70%. Bagas. Kirana, cabut. Aku tidak butuh bukti. Aku butuh kamu. Kirana. Maaf. Mas Bagas. Demi Aditya. Peringatan. Sistem mendeteksi penyusup. Sial. Rendra tiba-tiba menggeram. Ketahuan. Firewall-nya melacak balik. Mereka mendeteksi penyusup. Peringatan. Cabut USB segera. Peringatan. Terdeteksi penyusupan sistem. Tulisan peringatan merah menyala di monitor Rendra. Dia tahu. Gas. Surya tahu. Koneksi di seberang tiba-tiba terputus. Jendela obrolan Kirana menjadi abu-abu. Sinyal hilang. Tidak. Tidak. Kirana. Aku memukul keyboard. Hubungkan lagi. Ren. Lakukan sesuatu. Sudah berakhir. Rendra bersandar di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Servernya memutus koneksi. Dia tahu. Dia tahu semua. Termasuk bahwa Kirana yang melakukannya. Dunia runtuh. Aku telah mengirimnya ke kematiannya. Dengan tanganku sendiri. Aku harus ke sana. Aku berdiri, terhuyung ke arah pintu. Mau kemana? Rendra menahanku. Mau jadi santapannya? Kau pikir bisa masuk ke benteng itu? Tapi dia dan Aditya. Dia akan membunuh mereka. Aku berteriak sambil menangis. Tidak sekarang, suara Rendra gemetar, tapi dia berusaha tenang. Semoga saja. Surya menginginkan USB itu. Dia tahu Kirana menyalin 90%. Sebelum dia mendapatkan kembali USB itu, dia tidak akan membunuh Kirana. Dan dia akan menggunakan mereka untuk memancingmu keluar. Rendra benar. Surya adalah rubah tua. Dia tidak akan bertindak gegabah. Dia akan mengubah bencana ini menjadi perangkap. Dan kami tidak perlu menunggu lama. Saat itu, di rumah mewah Pondok Indah. Begitu Kirana berhasil mencabut USB dan menyembunyikannya di saku piyama, pintu ruang kerja terbuka. Bukan Surya. Bara. Dia berdiri diam, menatap bergantian server yang lampunya berkedip merah dan Kirana yang wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Mbak Mia, suaranya datar, tapi mengerikan. Tuan Besar ingin bertemu, bersama Tuan Muda Aditya. Kirana merasa kakinya lemas. Aditya sedang tidur. Ada apa, Mas Bara? Tuan Besar meminta Tuan Muda Aditya juga dibawa. Ulang Bara tanpa emosi. Jantungnya serasa mau copot. Ketahuan? Semuanya ketahuan. Kirana diseret ke ruang keluarga. Surya duduk di kursi kulit, memegang gelas anggur. Dia tersenyum. Senyum yang sama saat mereka membuat kesepakatan iblis 5 tahun lalu. Aditya, yang mengantuk dan merengek, dipegang oleh penjaga lain. Mama, takut. Tidak apa-apa, nak. Tidak apa-apa. Surya mendesah. Sibuk sekali kau akhir-akhir ini, ya, Mia, sampai lembur segala. Perlu kunaikan gajimu? Kirana hanya bisa gemetar, tak mampu berkata apa-apa. Surya bangkit dan mendekatinya. Dia mengelus rambut Kirana dengan lembut. Kau tahu apa yang paling kubenci? Pengkhianatan. Aku sudah memberimu kehidupan. Menyelamatkan nyawa ayahmu, juga nyawa suamimu yang bodoh itu, dan begini caramu membalasnya? PLAAK. Tamparan keras membuat Kirana jatuh ke lantai. Aditya menangis histeris. Jangan pukul mama. Dasar jalang. Topeng pria terhormat Surya terlepas. Kau pikir bisa menipuku? Kau pikir si arsitek suamimu itu bisa menyelamatkanmu? Kirana menyentuh sudut bibirnya yang berdarah, menatap Surya. Anda sudah tahu? Aku sudah tahu sejak dia berteriak-teriak seperti orang gila di depan gerbang rumahku. Surya mencibir. Aku hanya mengamati apa yang akan dilakukan perempuan sepertimu.
Kau dan si bajingan itu juga pergi ke Tanah Abang, kan? Sandiwara yang hebat. Aku hanya menunggu apa langkahmu selanjutnya. Aku juga tahu kau punya USB itu. Surya menjambak rambut Kirana, memaksanya berdiri. Di mana? Serahkan. Saya tidak tahu. Gagap Kirana. Tidak tahu? Surya tertawa. Baik. Kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Dia memberi isyarat ke arah Aditya. Bara? Jarinya. Bara mengeluarkan pisau lipat dan mendekati Aditya. Jangan. Kirana menjerit. Jangan. Saya berikan. Ini. Jangan, Mama. Aditya menangis. Kau sembunyikan di dalam mainannya, kan? Surya tertawa. Cara yang pintar, tapi sia-sia. Bara menuju ke kamar Aditya. Sesaat kemudian, dia kembali membawa sebuah boneka beruang. Dia merobek perut boneka itu, dan sebuah USB kecil jatuh keluar. Surya memungutnya. Ini dia. Tahu tidak, Mia? Tadinya aku berniat menahanmu selamanya, tapi kau terlalu mengecewakanku. Dia memerintahkan, ikat perempuan ini, bawa dia dan anak ini, kita ke Anyer, siapkan pesta untuk si Bagas itu. Dia berkata pada Kirana yang diseret pergi. Kali ini, akan kutunjukkan padanya kematianmu yang sesungguhnya. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal? Aku dan Rendra saling pandang. Dia, bisik Rendra. Aku mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Halo, Tuan Arsitek, suara Surya dingin, sinis, dan penuh kemenangan. Surya, aku menggeram. Apa yang kau lakukan pada Kirana? Lepaskan dia sekarang juga. Oh, dia masih hidup? Untuk sementara, Surya tertawa di seberang telepon. Terdengar isak tangis Kirana dan suara Aditya memanggil Mama. Istri dan anakmu bersamaku, lanjut Surya. Dan anakmu itu, benar-benar mirip denganmu. Sayang sekali. Apa maumu? Aku menggeretakkan gigi. Aku melirik Rendra. Dia memberi isyarat untuk mengulur waktu. USB itu, kata Surya. Aku tahu kau punya salinannya. Temanmu yang mantan polisi itu pasti sudah menyimpannya. Kau mencuri sebagian dataku. Aku mau semuanya kembali, semuanya. USB apa? Aku tidak tahu. Aku berusaha berkelit. Jangan main-main denganku, Bagas, suara Surya merendah. Mau dengar jeritan terakhir istrimu? Jangan. Baik, teriakku. Apa maumu? Akan kuberikan. Bagus, Surya tertawa. Aku tawarkan kesepakatan. Kau suka Anyer, kan? Kalian para arsitek sering ke sana merancang resor. Jantungku serasa membeku. Di mana? Aku beri kau 3 jam, kata Surya. Resor terlantar di ujung pesisir Anyer. Bukit Angin, kau tahu tempat itu, kan? Datang sendiri. Bawa USB itu dan semua salinan yang ada di komputermu. Tukar dengan istri dan anakmu. Bukit Angin. Sebuah proyek yang dulu pernah kusurvei tapi kubatalkan karena terlalu rumit. Tempat yang sepi dan terisolasi. Perangkap yang sempurna. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Tanyaku, mengulur waktu. Kau tidak punya pilihan untuk percaya atau tidak, geram Surya. Aku tahu kau sering bersama si polisi sialan itu. Dengar baik-baik. Bagas. Aku paling benci polisi. Kalau aku lihat bayangannya atau siapapun yang mirip polisi, kau akan menerima mayat istrimu seperti 5 tahun lalu. Kali ini benar-benar. Bersama anakmu. 3 jam lagi. Dia menutup telepon. Aku meletakkan ponselku. Tanganku basah oleh keringat. Dia tahu semuanya. Dia tahu tentang kau juga, Ren. Pesisir Anyer. Bukit Angin, sendirian, dalam 3 jam. Wajah Rendra mengeras. 100% jebakan. Dia tidak akan membiarkan kalian hidup. Aku harus pergi, kataku. Benar. Kau harus pergi, jawaban Rendra mengejutkan. Kau pergi, lanjutnya. Tapi bukan sendirian, aku juga tidak akan ikut denganmu atau berkeliaran di dekat situ. Jadi kau meninggalkanku? Bodoh. Rendra menepuk bahuku ringan. Dia tidak mau melihat polisi.
Dia pasti berpikir polisi lokal atau Polda yang bisa dia suap. Dia pikir dia bisa menghentikan semuanya. Tapi dia tidak tahu, aku mengincar tempat lain. Rendra membuka lemari, mengambil sebuah jaket dan USB lain. Dia mau USB? Kita berikan. USB yang sangat spesial. Datanya sudah kuhapus, tapi sudah kupasangi chip pelacak super kecil. Kau akan berikan ini padanya. Dan aku. Rendra mengangkat ponselnya. Selama 3 jam perjalananmu ke Anyer? Aku akan ke Jakarta. Jakarta? Aku membeku. Bukan. Rendra tersenyum. Mabes Polri. Kita punya data 90% yang Kirana pertaruhkan nyawanya. Data 90% itu ditambah kesaksian Dr. Hartono dan kesaksianku, cukup untuk membongkar sarangnya sampai ke akar-akarnya. Surya tidak bisa menyuap Mabes Polri. Aku akan ke sana. Rendra menepuk pundakku. Melaporkan semuanya pada seniorku. Tugasmu adalah pergi ke Anyer. Ulur waktu. Pastikan Kirana dan Aditya aman. Lakukan apapun perintahnya. Jangan buat dia mengamuk sebelum aku tiba. Aku menatap sahabatku. Rendra. Dia mempertaruhkan karirnya? Mungkin nyawanya? Untuk masalah ini. Nyawa istri dan anakku ada di tanganmu, Ren, kataku. Aku tahu, Rendra mengangguk. Sekarang pergi, hati-hati di jalan. Dan Bagas. Usahakan kembali hidup-hidup. Mobilku melaju kencang di jalan tol. Jakarta sudah jauh di belakang, tapi hawa panasnya seolah masih mengikutiku. Tidak, hawa panas itu keluar dari dalam dadaku. 3 jam. Surya memberiku 3 jam. Kulihat jam, sudah 1 jam berlalu. Aku harus sampai ke Anyer, ke resor terlantar Bukit Angin. Di saku jaketku, ada USB umpan dari Rendra. Terasa dingin, tapi tanganku basah oleh keringat. Rendra telah pergi melakukan tugasnya. Dengan data 90%, kesaksian Dr. Hartono, dan harapan terakhirku. Dia menyuruhku mengulur waktu, tapi bagaimana bisa aku tenang mengulur waktu sementara istri dan anakku ada di cengkeraman iblis? Aku teringat kata-kata Rendra. Surya tidak bisa menyuap Mabes Polri, aku hanya bisa berpegang pada keyakinan itu. 2,5 jam kemudian, aku tiba di Anyer. Aku tidak masuk ke kota, langsung menuju jalan pesisir ke ujung wilayah. Resor Bukit Angin muncul di hadapanku. Seperti dalam ingatanku, tempat itu berdiri sepi di atas bukit. 3 sisinya menghadap laut, punggungnya bersandar pada gunung. Lokasi yang sempurna untuk desain, tapi juga tempat yang sempurna untuk mengakhiri segalanya. Resor ini sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Gerbang besinya berkarat, ilalang tumbuh subur. Pilihan Surya tidak salah. Tempat yang terisolasi sempurna. Aku memperlambat laju mobil. Jantungku serasa mau meledak. Aku melihat sebuah mobil pikap hitam tersembunyi di balik semak-semak. Anak buah Surya. Aku menghentikan mobil dan keluar. Angin laut yang asin dan kencang berhembus. Sendirian? Tuan arsitek? Dari kegelapan, 2 orang pria berjalan keluar. Berpakaian hitam dengan wajah sangar. Salah satunya adalah wajah yang kulihat di pos keamanan rumah Pondok Indah. Kirana. Istri dan anakku di mana? Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Tuan besar menunggu di lobi, kata seorang pria sambil memainkan sesuatu di sakunya. Ikut kami. Jangan macam-macam. Mereka menggeledahku, mengambil ponsel dan dompetku, tapi tidak mengambil USB di saku jaketku. Biarkan itu, kata pria satunya. Itu yang diinginkan tuan besar. Mereka membawaku ke lobi gedung utama. Lobi itu kosong, hanya tersisa kerangka beton. Tidak ada penerangan, hanya lentera dan senter bertenaga tinggi yang dibawa anak buah Surya, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Dan aku melihat mereka. Kirana. Dia diikat di sebuah pilar. Rambutnya acak-acakan, ada darah di sudut bibirnya. Mungkin luka dari rumah. Tapi saat melihatku, matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa. Mas Bagas, jangan, lari, teriaknya. Mama. Aditya. Putraku. Anak itu diikat di pilar lain di sebelahnya. Wajahnya penuh air mata dan kotoran, dia menangis,
Tapi saat melihatku dia berteriak, "Om! Om, tolong Mama! Mama Mia dipukul." Jantungku serasa diremas tang. Anak itu memanggilku Om. "Diam! Bara!" Dia berdiri tepat di samping Kirana, menodongkan pisau lipat ke lehernya. Pisau yang sama yang akan memotong jari Aditya. "Selamat datang di pestaku, Bagas," suara Surya menggema. Dia duduk di satu-satunya kursi yang tersisa di lobi, sebuah kursi tua, seperti raja di atas tumpukan abu. Dia bertepuk tangan. "Tepat waktu. Aku suka orang yang menepati janji." Dia berdiri. "Lihat, istriku, anakku, kita bisa saja hidup damai. Kau tetap jadi arsitek hebatmu, dan aku punya mesin kerjaku. Tapi kau yang merusak semuanya. Lepaskan mereka." Aku menggeram. "Aku sudah bawa yang kau mau." Aku mengangkat USB Rendra. "Bodoh." Surya tertawa. "Kau pikir aku butuh USB ini? Aku butuh keamananku." "Berapa banyak salinan yang disimpan teman polisimu itu? Di mana servernya?" "Aku tidak tahu," kataku. "Hanya ini. Ambil ini dan lepaskan istri dan anakku." "Kau pikir aku akan percaya?" Surya mendekat. "Aku tahu semua rencanamu. Kau berikan ini padaku, dan temanmu akan memberikan 90% sisanya ke polisi. Kau pikir aku anak kemarin sore? Dia sudah menduga semuanya." "Tidak. Aku mundur. Aku beri kau kesempatan," kata Surya. "Telepon temanmu itu sekarang. Suruh dia hapus semuanya. Bersih. Orangku akan memastikannya. Kalau sudah bersih, akan kupikirkan lagi." Salah satu anak buahnya memberiku ponsel. "Telepon." Ini bagian yang tidak diperkirakan Rendra. Surya tidak hanya ingin USB, dia ingin mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Aku melihat Kirana. Dia menangis sambil menggelengkan kepala dengan panik. "Jangan, Mas Bagas. Jangan percaya padanya." Aku melihat Aditya. Anak itu terlalu takut untuk menangis, hanya bisa gemetar. Aku mengangkat ponsel. Apa yang harus kulakukan? Jika aku menelepon Rendra, rencana di Mabes Polri akan gagal total. Jika tidak, Surya akan membunuh mereka sekarang juga. "Cepat!" geram Surya. Kesabaranku tidak banyak. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus mengulur waktu, seperti kata Rendra. "Baik," kataku. "Tapi aku butuh jaminan kau akan menepati janji. Lepaskan Aditya dulu, lepaskan anakku, baru aku telepon." "Menawar denganku?" Surya mencibir. Dia menatap Bara. Orang ini merepotkan sekali, ya? Bara, tanpa berkata apa-apa, menyeret Kirana ke depan. "Tuan, jangan sakiti anak itu. Kumohon, mohon Kirana." "Cukup." Surya melambaikan tangan. "Aku sudah bosan dengan sandiwara ini. Habisi anak itu dulu untuk memberinya pelajaran." "Jangan!" teriakku. Bara menyeret Aditya ke depan. Anak itu menjerit. Pisau lipat terangkat. "Berhenti!" Sebuah teriakan lain menggema. "Bukan suaraku. Jangan bergerak." "Kepolisian!" Semua angkat tangan. Suara dari pengeras suara bergema dari segala arah. Lampu sorot yang kuat dari luar menerangi lobi yang gelap seterang siang hari. Surya membeku. "Apa? Polisi apa?" Jendela kaca di lantai 2 pecah. Bayangan-bayangan hitam turun menggunakan tali. Pintu depan, pintu samping, semua didobrak. Unit khusus reserse kriminal Mabes Polri. "Jangan bergerak, mereka datang." Rendra berhasil. Sialan. Surya mengeluarkan pistol. Bunuh semua. Kekacauan terjadi. Terdengar suara tembakan, tapi bukan baku tembak. Ini operasi penangkapan. Tim dari Mabes Polri terlalu profesional dan cepat. Mereka melumpuhkan anak buah Surya dalam sekejap. "Surya, sudah berakhir." Itu suara Rendra. Aku mendengarnya. Surya, sadar situasinya sudah berakhir, menoleh padaku. "Semua ini karenamu." Dia mengangkat pistolnya, mengarahkannya padaku. "Tidak, bukan padaku." Dia mengarahkannya pada Aditya. "Tidak." Aku melompat. Tepat saat itu, Bara, yang sejak polisi datang tidak bergerak sama sekali,
tiba-tiba bergerak. Dia tidak menyerang polisi. Dia berbalik, bukan menyerangku dengan pisaunya, tapi menusuk lengan Surya yang memegang pistol. ARGH. Surya menjerit, pistolnya jatuh ke lantai. Bara membanting Surya ke lantai, memelintir lengannya. Surya Wijoyo, Anda ditangkap. Aku terdiam. Bara adalah polisi. Bengong apa di situ? Rendra berlari menghampiri, menendang jauh pistol Surya. Urus istri dan anakmu. Aku tak butuh perintahnya. Aku berlari ke arah Kirana dan Aditya, menggunakan pisau bara untuk memotong tali ikatan mereka. Mas Bagas. Kirana memelukku, terisak. Om. Aditya juga memeluk kakiku. Seluruh tubuhnya gemetar. Aku memeluk mereka berdua sekaligus. Memeluk erat-erat. Tidak apa-apa. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Maafkan aku. Maafkan aku. Di antara suara borgol yang diklik, geraman Surya yang penuh amarah saat diseret oleh bara, aku memeluk keluargaku. Rendra mendekat. Sudah kubilang, Mabes Polri tidak bisa dia beli. Dia menatap bara. Terima kasih, Inspektur Bara. Penyamaran yang luar biasa. Bara atau Inspektur Bara mengangguk. Hanya menjalankan tugas. Misi 6 tahun akhirnya selesai. Dia menatap Kirana. Maafkan saya, Bu Kirana. Atas semua yang telah saya lakukan. Kirana hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata-kata. Aku menatap Rendra, menatap Bara, dan menatap istri serta anakku. Akhirnya mimpi buruk ini berakhir. Malam itu, operasi penangkapan di Bukit Angin menjadi operasi paling sukses dalam beberapa tahun terakhir. Jaringan Surya dilumpuhkan hingga ke akar-akarnya. Berdasarkan data 90% dari Kirana dan pengakuan Surya setelah tahu Bara adalah polisi, Mabes Polri melakukan penangkapan besar-besaran. Para kaki tangan di dalam sistem, pejabat yang disuap Surya, tak ada satupun yang lolos. Keesokan paginya, aku, Kirana, dan Aditya kembali ke Jakarta dengan mobil polisi. Kami aman, tapi cerita belum berakhir. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan apartemen tua di Grogol. Dr. Hartono, dengan tangan terborgol, digiring keluar oleh 2 orang polisi. Dia tidak menangis. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua, tapi ada ketenangan yang aneh di sana. Dia berhenti saat melihatku dan Kirana. Ayah, panggil Kirana lemah. Dr. Hartono menatap putrinya, tapi tak sanggup menatapku. Maafkan ayah. Kirana. Maafkan ayah. Bagas. Ayah salah. Ayah harus menebus dosa ayah. Dia menunduk. Tolong jaga Aditya baik-baik. Dia digiring pergi. Penipuan, penggelapan, menyembunyikan kejahatan. Dia akan mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Kirana menangis, tapi aku tahu itu air mata yang harus ditumpahkan untuk membersihkan masa lalu. 6 bulan kemudian. Sebuah rumah kecil di tepi pantai di Anyer. Aku menjual rumah mewah di Pondok Indah. Kirana juga setuju untuk menjual semua aset Dr. Hartono untuk memberikan kompensasi pada korban-korban Surya yang lain. Kami meninggalkan Jakarta yang penuh dengan kenangan pahit. Rendra sesekali menelepon. Dia naik pangkat. Inspektur Bara juga. Mereka menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. 6 bulan terakhir adalah perjalanan terberat kami. Bukan perjalanan melarikan diri, tapi perjalanan penyembuhan. Kirana masih sering mimpi buruk. Sering terbangun tengah malam sambil menjerit, takut pada Surya, pada Bara. Meskipun sudah kujelaskan bahwa Bara orang baik, kenangan diawasi seperti binatang selama 5 tahun meninggalkan luka yang terlalu dalam. Aku hanya bisa memeluknya dan menenangkannya. Tidak apa-apa, aku di sini, kita sudah aman. Dan Aditya, putraku, butuh waktu lama bagi anak itu untuk beradaptasi. Awalnya, dia tidak memanggilku ayah, terus memanggilku om. Dia bahkan pernah bertanya, Mama Mia, kan papa sudah meninggal? Kirana harus memeluknya dan menjelaskan sambil menangis. Bukan, nak, papa tidak meninggal. Papa ada di sini. Om ini papa kamu. Karena mama, papa harus terpisah dari kita. Aku harus belajar menjadi ayah bagi anak berusia 4 tahun. Aku belajar cara mengganti popok yang sudah tak kuperlukan lagi, belajar membuat susu formula, belajar membacakan buku dongeng.
Belajar sabar saat dia keras kepala, belajar menenangkannya saat dia merindukan rumah besarnya di Jakarta. Dan perlahan, anak itu membuka hatinya. Hari ini cuaca cerah, laut biru membentang. Aku dan Kirana duduk di teras rumah kayu kami, memandangi Aditya yang sedang bermain dengan anjing kecil yang baru kami adopsi. Anak itu berlari-larian di pasir, mencoba membuat anjing itu mengambil ranting yang dilemparnya. Tawa riangnya berpadu dengan suara debur ombak, seperti terlahir kembali. Ya, Mas? Kirana menyandarkan kepalanya di bahuku. Tangannya kurus, tapi hangat. Kita semua, aku menggenggam tangannya lembut. Aditya berlari, lalu tersandung kulit kerang dan jatuh di atas pasir. Aku dan Kirana refleks hendak berdiri. Anak itu terdiam sejenak, lalu bangkit sendiri, membersihkan pasir di celananya. Dia tidak menangis. Dia menatapku dan Kirana, lalu tersenyum lebar. Dan berlari. Bukan ke arah Kirana, tapi ke arahku. Anak itu melompat ke pelukanku, memeluk leherku erat. Ayah, katanya dengan cadel. Jatuh, tapi nggak sakit. Aku membeku. Kirana juga. Dia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan tangis yang akan meledak. Aku memeluk putraku erat. Perasaan hangat dan kuat yang belum pernah kurasakan sebelumnya membuncah. Nggak sakit? Ya? Hebat anak ayah. Suaraku juga bergetar. Aku mengangkat kepala, menatap Kirana. Dia menangis. Tapi itu air mata kebahagiaan. Aku menggendong Aditya, mengulurkan tanganku pada Kirana. Dia menyambutnya. Aku menariknya ke dalam pelukan kami bertiga, satu keluarga, berdiri di bawah matahari senja di pantai Anyer. Luka itu masih ada. Mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi luka itu tidak lagi berdarah. Akhirnya, sambil mencium kening Kirana dan puncak kepala Aditya, aku berbisik. Akhirnya, kita pulang. Cerita hari ini sampai di sini. Jika Anda merasa cerita hari ini bermakna dan ingin melihat lebih banyak cerita yang menyentuh dan mendalam, silakan subscribe dan sukai channel pilihanmu, aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.